Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa membersamai Anda kembali dalam Zoom meeting buku kerja satu, yaitu tentang 30 hari terapi. Jadi kita sekarang udah fokus 30 hari. Sebenarnya sih terapinya itu nggak nyampe 30 hari ya, tetapi ada pengulangan-pengulangan mungkin diduga gitu ya. Jadi kurang lebih efektifnya dan berdasarkan pengalaman saya itu 30 hari beres. Bagaimana kalau seandainya misalnya sudah 30 hari Pak saya belum beres? Nggak apa-apa. Sebenarnya boleh ngulang sebenarnya. Cuma saya menyarankan Anda untuk masuk ke grup Telegram. Di grup Telegram itu nanti salinan materi di WhatsApp itu sudah tersedia dalam bentuk PDF-PDF ya. Jadi dalam bentuk tulisan-tulisan seperti itu. Nah, teman-teman semua pada hari ini, pada pagi hari ini, kita membahas tentang energi, vibrasi, dan resonansi. Nah, ini luar biasa ya. Bahasanya kayaknya berat gitu ya. Padahal biasa aja sih. Oke, bagi Anda yang kemudian kesulitan untuk mengakses Zoom, mungkin misal karena apa kuotanya gitu ya. Saya bagikan di ini teman-teman semua di grup Telegram. Di grup Telegram ada diskusi terapi dan afirmasi. Itu link Zoom-nya ya. Jadi Anda bisa nonton di sana. Oh ya, ini ternyata sudah banyak yang gabung. Sebentar saya add dulu. Ada Bu Erna. Bu Erna saya jadiin co-host. Nanti bantu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Iya. Oke. Ini Bu Yuli Hartini ada dua nih. Ini dua orang berbeda apa satu orang yang sama ya? Yang satu saya matikan karena ini koneksinya kurang bagus, jadi saya pindah handphone satunya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Baik. Baik, teman-teman semua. Selamat datang semuanya. Ini kita udah siap ya. Oke. Ya, siap. Jadi saya izin untuk nutup suara dulu ya. Nanti teman-teman semua kalau sepanjang materi misalkan ada pertanyaan Anda raise hand aja ya. Kelihatan banget di sini kalau ada yang raise hand. Oke, teman-teman semua, saya pernah mengikuti satu pelatihan dan ada masa di mana saya merasa pelatihan itu nggak efektif. Itu pelatihan bisnis yang saya ikuti. Ini kasus ke saya. Tidak semua orang seperti itu. Sekali lagi, tidak semua orang seperti itu. Kemudian saya juga pernah baca buku, bukan baca buku, beli buku. Beli buku tuh banyak teman-teman semua. Kecepatan saya membeli buku lebih cepat daripada membacanya. Jadi dalam 1 bulan saya bisa beli berapa buku, tapi yang ditamatin tuh yang dibaca tuh cuma beberapa doang kayak gitu. Sehingga buku-buku itu ya katakanlah ada semacam pemakluman juga sih. Ya nanti juga kan dibaca, kata istri itu emang dibaca, ya nanti juga dibaca gitu kan. Jadi poinnya begini, sebenarnya kalau masalah tahu-tahuan, saya banyak tahu, tapi tidak semua pengetahuan itu ternyata berguna kayak gitu ya. Saya ikut pelatihan. Jawaban apa? Itu untuk kasus saya ikut pelatihan. Dan ketika saya katakanlah mengikuti pelatihan yang berbeda, oh iya ya, saya perasaan pernah tahu ini deh, kayaknya di pelatihan itu, kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya. Atau sebenarnya saya bisa beli buku, tapi ternyata saya tidak bisa membacanya. Kenapa? Karena sebenarnya membaca itu masalah mood teman-teman, semua masalah emosi. Nah, saya pengen ngebedain teman-teman antara pengetahuan dengan perasaan. Tidak penting, bukan tidak penting ya. Mungkin ini terlalu sarkasme, tapi saya ingin menekankan di sini. Jadi Anda dengerin aja dulu ya. Tidak penting seberapa banyak yang Anda tahu, tetapi jauh lebih penting seberapa banyak yang bisa Anda gunakan dari pengetahuan itu. Nah, masalah menggunakan pengetahuan teman-teman semua, ini masalah emosi, masalah mut-mutan gitu loh. Dengan kata lain, seseorang bisa saja cerdas, tapi dia tidak mau menggunakan kecerdasannya. Seseorang bisa saja banyak tahu, tapi dia tidak mau menggunakan pengetahuannya. Karena sekali lagi, nggak ada mood gitu loh. Kadang bukan tidak tahu mengerjakan sesuatu, tapi lagi malas. Atau gimana kalau lagi malas? Kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman semua,
ini terjadi di kalangan para pengusaha. Jadi saya pernah ikut satu pelatihan wirausaha, teman-teman semua. Itu pesertanya banyak, investasinya cukup tinggi investasinya. Dan mereka itu teman-teman semua setelah ikut pelatihan ya sama aja kehidupannya, sama aja. Tidak kemudian menambah ekspektasi orang ikut pelatihan kan, wow gitu kan. Tapi ternyata tidak bertambah signifikan. Kenapa? Karena moodnya masih sama. Moodnya masih sama teman-teman semua. Ini luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan hidup ya, sebentar saya tutup dulu. Kita bicara tentang perubahan hidup. Nah, Anda mesti pegang teori ini, teori ini. Jadi Sofyan berteori. Oke, sebentar ya. Ada teman kecepatan membeli buku lebih cepat membacanya. Ini kita istighfar mestinya, jangan bahagia. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa, saya juga ngerasa ada kalanya saya butuh buku, tapi masa saya harus beli dulu gitu kan? Ya udah cari dari perpustakaan yang ada aja gitu. Saya pikir buku saya itu ratusan, ternyata lebih dari banyak juga. Saya malu lah ngomongnya. Oke, teman-teman semua. Ternyata teman-teman semua, teorinya itu begini. Sekali lagi, ini menjadi peta perubahan kita. Peta perubahan kita adalah ada peristiwa, teman-teman semua, ada peristiwa yang memicu emosi, Lalu emosi ternyata mempengaruhi pola pikir atau mindset, mempengaruhi mindset. Ini orang lebih suka menyebutnya mindset katanya. Mindset itu ya pikiran sebenarnya, pola pikir ya. Kemudian mindset mempengaruhi self-talk, teman-teman semua. Self-talk itu saya menyebutnya keputusan, karena disinilah kita memutuskan mau atau tidak mau. Oke, di self-talk. Jangan-jangan aku nggak bisa gitu loh. Nah, Anda perhatikan di belakang saya itu ada tulisan-tulisan, saya memilih bahagia ya. Itu adalah keputusan saya. Itu kenapa kalau saya bikin banyak tulisan-tulisan yang positif. Itu untuk mensugesti diri saya, teman-teman semua. Untuk mensugesti keputusan saya bahwa saya memilih bahagia. Oke. Nah, keputusan ini teman-teman semua menjadi satu dampaknya ke apa? Dampaknya ke kebiasaan, ke tindakan. Di mana tindakan ini kalau diulang-ulang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah membentuk realitas. Oke, membentuk realitas. Rumusannya begitu, selalu begitu. Menurut saya loh ya. Jadi saya kan ketika kita ingin berubah hidup itu kan kita harus punya petanya. Sebenarnya dari mana harus memperbaiki hidup, benar nggak teman-teman semua? Oke, sampai di sini ya. Kalau seandainya Anda nggak punya peta, bagaimana Anda mengubah? Contoh nih, ini dampak kita nggak punya peta. Ada iklan, di Facebook kan banyak iklan ya. Iklan pelatihan ini, iklan pelatihan itu. Apakah Anda butuh pemasukan? Apakah Anda butuh tambahan finansial? Apakah Anda mengalami ini? Macam-macam teman-teman semua ya. Ketika Anda tidak punya peta, lalu ada sesuatu yang membuat Anda kayaknya aku banget ya, Anda ikut. Begitu Anda ikut, Anda nyesal. Karena Anda nggak ngerti sebenarnya perubahan itu ada di mana. Oke, pernah nggak Anda ikut pelatihan atau ikut satu program kok, aduh, ini kayaknya nggak banget gitu, kayaknya aku nggak butuh sebenarnya, aduh malas lah, atau katakanlah kok begini sih, intinya Anda tidak puas. Dan setelah itu, baik Anda malas mengerjakan maupun katakanlah emang itu sulit atau apapun itu, faktanya Anda tidak kemudian pelatihan itu tidak menjadi solusi buat Anda, tidak sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Kenapa? Karena teman-teman semua, kebanyakan pelatihan itu ada di tindakan. Apa itu tindakan? Hal-hal teknis yang perlu Anda lakukan. Contoh, saya pernah mau ikut sebuah pelatihan membuat web. Sofyan bikin web. Dan itu nggak jadi teman-teman semua. Kenapa? Saya bilang kok rumit gini ya. Saya lebih baik disuruh nulis saya mah daripada bikin web. Ada pelatihannya itu. Gratis dulu, saya ikutan gratis dulu. Kayak gitu saya udah, wah ini investasinya saat itu kalau nggak salah 21 juta kalau nggak salah. Bikin web teman-teman. Sekarang kan bikin web tinggal bayar orang, kayak gitu ya. Saya pengen bikin web, pengen bisa. Nah, itu ke tindakan tuh, tindakan-tindakan. Nah,
Kemudian ada lagi pelatihan-pelatihan yang ini mindsetnya gitu loh ya, pola pikirnya, yaitu ke pola pikir. Tapi nggak nyentuh ke emosinya teman-teman semua. Padahal Anda bermasalah di emosi gitu loh. Makanya kalau nggak tahu peta ini dari mana kita benerinnya ya. Apakah memang realitas saya harus memperbaiki realitas dari mana? Oh, mungkin karena kamu kebiasaannya buruk. Oke, perbaiki kebiasaan, tapi kok balik lagi gitu loh. Oke, atau katakanlah mungkin kamu self talk-nya buruk. Nah, kadang-kadang ini juga nggak disadari ya. Tapi kan self talk itu juga nggak berdiri sendiri gitu loh. Balik lagi kata-kata saya mencoba. Baik Pak, saya coba Pak. Baik Pak, saya coba Pak. Oh, coba lagi. Padahal coba itu ternyata negatif. Kayak gitu kan. Kemudian mindsetnya. Ini yang penting mindset. Sebentar nih ada yang rusuh dulu. Saya tutup semua aja ya. Oke. Nah, kemudian mindsetnya katanya. Mindsetnya harus diperbaiki. Teman-teman semua, ternyata nggak efektif. Kita tahu, tahu. Sama sederhananya setahu Anda berbakti kepada orang tua itu dijamin masuk surga, kurang lebih seperti itu. Tapi kan itu sebagai sebuah pengetahuan, ini masalah mood-moodan akhirnya gitu. Masalah mood, masalah emosi. Oke, masalah emosi. Kalau Anda punya emosi negatif, ya nggak penting pengetahuan itu. Mohon maaf ya, nggak penting. Kayak gitu. Jadi sekali lagi ternyata emosi. Nah, pertanyaannya adalah emosinya itu dari mana gitu. Ternyata emosi sudah terpola, sekali lagi terpola. Terpola dari respon pertama kali kita waktu kecil. Kayak gitu. Nah, makanya ada peristiwa-peristiwa yang bikin ini nggak nyaman, menghasilkan emosi yang tidak nyaman. Oke, Ibu Sri Handayani ada pertanyaan? Bu Sri Handayani, ataukah kepijit jangan-jangan? Oh iya lupa, saya belum buka itunya. Belum buka suaranya. Nah, sekarang bisa bersuara tuh Bu. Tadi yang raise hand tuh. Bu Sri Handayani, silahkan Bu Sri. Gimana sih? Kepencet Pak, maaf. Oh, kepencet tuh kan benar. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Bukan Ibu saja yang seperti itu. Bukan Ibu saja. Banyak yang lain kayak gitu. Tapi kan saya hati-hati ya, jaga-jaga kalau emang ada pertanyaan. Nggak apa-apa Bu. Baik, saya tutup lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin baiknya lewat ini ya, lewat chat. Nah, ketika saya mengatakan bahwa ini masalah emosi harus dibenerin, dan emosi itu ternyata bersumber dari sebuah peristiwa. Saya merasa didukung oleh buku yang berjudul Biology of Belief. Dia mengatakan bahwa kejadian 7 tahun pertama kehidupan membentuk sistem keyakinan kita. Kata dia tuh begitu. Jadi 7 tahun pertama kehidupan itu membentuk sistem keyakinan kita. Maksudnya apa? Yaitu kan respon-respon yang kita terima, yang kita alami, yang kita lakukan dari lingkungan, dari orang tua dalam hal ini. Jadi balik lagi ke peristiwa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa emosi begitu kuat? Bahkan teman-teman semua, dulu tuh saya nggak ngerti kenapa vibrasi perasaan konon katanya lebih tinggi. Jadi ada satu gambar teman-teman semua di dalam buku yang saya baca, tapi saya juga lupa buku itu buku apa. Jadi pikiran, katakanlah, ini katakanlah manusia ya teman-teman semua, katakanlah manusia seperti ini. Nah, vibrasi pikiran katakanlah jangkauannya segini. Vibrasi hati jangkauannya segini. Kalau nggak salah buku Kuantum Ikhlas DRB Sentanu, kalau nggak salah. Jangkauannya segini. Pertanyaan saya, kenapa hati itu jangkauannya luar biasa? Lebih berkali-kali lipat dari pikiran. Itu pertanyaan saya teman-teman semua. Sekarang saya paham. Oke. Yang kedua teman-teman semua, ini juga ada satu pernyataan, satu hadis. Ini juga saya menghubungkan dengan hadis. Dalam jasad itu ada segumpal daging yang kalau dia baik maka baiklah semuanya, yang kalau dia buruk buruklah semuanya. Daging itu bernama kalbu. Kalbu itu adalah jantung. Kayak gitu. Saya baru tahu, oh ternyata kalbu itu jantung ya, bukan hati. Soalnya ada manajemen hati Aagim dulu, manajemen kolbu. Jadi hati itu kolbu. Ternyata manajemen kolbu itu manajemen jantung. Pertanyaan saya, kenapa kok jantung? Kayak gitu ya, itu pertanyaan saya juga. Kenapa kok jantung itu begitu berpengaruh gitu ya? Oke lah kalau jantung, katanya jantung berhenti, hidup kita juga berhenti. Tapi ternyata berkaitan dengan emosi teman-teman semua. Jantung menggetarkan apapun perasaan kita ini teman-teman semua. Jadi antara perasaan Anda
dengan dunia luar itu dihubungkan oleh jantung. Ini ternyata rahasianya. Saya baru ngerti. Ternyata teman-teman semua, Anda mau kaget, mau bahagia, mau gelisah, mau takut, mau antusias, itu akan terekspresikan oleh jantung. Dek, kayak gitu loh. Dan itu getarannya itu luar biasa. Luar biasa teman-teman semua. Nah, dari sini kemudian saya menghubungkan lagi. Lah jantung kan bergerak. Dek, kayak gitu kan. Dek gitu lah. Dan seluruh hal yang menghasilkan daya disebut energi. Nah, kita udah mulai nih. Jadi, ternyata energi adalah kemampuan menghasilkan daya atau kerja. Konon katanya begitu. Berarti aktivitas jantung menghasilkan energi. Sampai sini ya. Aktivitas jantung menghasilkan energi, bahwa jantung duk kayak gitu kan. Gara-gara jantung berdetak itulah dia memompa darah. Gara-gara darah terpompa ke seluruh penjuru pelosok organ tubuh, otomatis kita juga dapat nutrisi kayak gitu. Dan kalau Anda perhatikan teman-teman semua, darah itu kan menyampaikan apa darah itu? Dalam darah itu ada nutrisi kayak gitu ya. Ada sel, kemudian ada apa lagi? Ada oksigen. Oke. Ada macam-macam teman-teman semua. Ini di antaranya ya. Ada nutrisi, ada sel, ada oksigen. Maka teman-teman semua, ketika seseorang kekurangan darah karena apa? Karena jantungnya berdegup dengan lambat. Jantungnya berdegup dengan lambat, sekali lagi. Jantung deg, kayak gitu. Maka jantung berdegup dengan lambat, otomatis dorongan kepada darah juga lambat. Dampaknya apa? Banyak organ-organ tubuh yang tidak dapat nutrisi secara cukup. Pertanyaannya, kenapa kok jantungnya berdegup lambat? Oh, karena dia sedih. Memendam sedih membuat seseorang badannya kurus. Anak yang suka dimarahin badannya kurus. Coba cek deh. Benar nggak teman-teman semua? Ini anak kurusnya dikasih makan. Iya, dia sering memendam sedih kali. Dicek aja tuh pola asuhnya. Kayak gitu ya. Nah, kemarin kata dokter anak, emosi juga pengaruh ke janin. Connect nih sama jantung. Betul. Oke, perhatikan Bu Erli dan teman-teman semua yang lain. Ini ada satu kata-kata yang menarik nih. Kemarin kata dokter anak, emosi ibu juga pengaruh ke janin. Connect nih sama jantung. Perhatikan. Atas dasar itulah, terapi kami itu membayangkan anaknya saat di janin. Oke, jadi ketika ada anak bermasalah, itu bayangkan anaknya masih dalam kandungan lalu terapi. Nanti Anda akan masuk ke fase ini ya. Tapi sekarang belum. Sabar. Jadi anak misalkan sering ngompol, anak kemudian tidak bisa diatur, udah balik lagi ke janin. Kenapa? Karena seringkali sifat-sifat anak itu gara-gara emosi yang dipendam ibunya saat masih dalam kandungan. Kayak gitu. Terus ngulangnya gimana Pak? Kan nggak mungkin anak diulang. Ya itu tadi teman-teman semua, ke janin. Kayak gitu ya. Oke, sip, itu aja dulu. Nah, balik lagi teman-teman semua. Ternyata detak jantung adalah energi. Berarti kalau kita bicara energi, ini sama dengan energi panas teman-teman semua. Ini sama dengan energi panas. Dimana kalau misalkan kita ada lilin nih, katakanlah ini lilin ya. Lalu ini ada api gitu ya. Gimana ya gambar api ya. Perasaan kemarin saya bagus deh. Bentar saudara-saudara. Ini gambar ini jadi kayak celurit. Nah, misalkan ini gambar. Nah, ini gambar lilin ya. Oke. Terus gimana dong? Ginilah api nah. Anggap bagus gambarnya. Nah, ini kan ada panas yang menjalar teman-teman semua. Ini ada panas yang menjalar. Dalam lilin itu ada panas yang menjalar, oke? Ada panas yang menjalar. Jadi, hukum dari energi adalah ada energi yang menjalar. Oke, ada energi yang menjalar. Ya, energi yang menjalar ini disebut vibrasi. Oke, disebut vibrasi. Nah, teman-teman semua, ketika kemudian ini ada panas teman-teman semua, lalu kata ini ada benda, sebut aja benda itu bernama sendok. Sendok ya. Nah, maka si panas ini menjalar pindah ke sendok teman-teman semua. Pindah ke sendok. Jadi panasnya pindah ke sendok dan mempengaruhi si sendok ini.
mempengaruhi si sendok ini. Oke. Nah, kalau Anda belajar tentang resonansi, saya lupa ininya, tapi kurang lebih ketika terjadi gelombang yang sama antar dua benda, oke, gelombang yang sama, gelombang tuh kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gini kan. Jadi energi itu seperti ini kalau gambar fisikanya ya. Ketika gelombangnya sama, teman-teman semua, antara dua benda, maka terjadi resonansi. Gelombang yang sama antar dua benda. Kalau saya bahasakan, disederhanakan, gelombang yang sama itu kurang lebih state yang sama. Perhatikan, state yang sama, state yang sama, atau kondisi yang sama. State atau kondisi, atau keadaan, bukan negara ya, keadaan. Keadaan yang sama. Keadaan yang sama, maka dua benda yang memiliki keadaan yang sama, atau getaran yang sama, maka mudah untuk terjadi resonansi atau hubungan. Nah, di sini saya menghubungkan lagi dengan pengetahuan yang pernah saya dapatkan, teman-teman semua. Ada cara untuk mengirimkan pesan kepada seseorang tanpa orang itu sadar kalau dia dikirimi pesan. Wah, ini. Ada cara gimana mengirimkan pesan kepada seseorang tanpa orang itu sadar kalau dia dikirimi pesan, tahu-tahu dia akan melakukan apa yang kita pesankan. Ini kayaknya canggih banget ya ilmu ini ya. Saya dapat tuh ilmu kayak gitu ya. Nah, ya itu yang saya lupa namanya ya. Tapi kurang lebih begini. Sebelum tidur, tulis pesan kepada seseorang. Oke, sebelum tidur, tulis pesan kepada seseorang. Contoh pesannya adalah, pesannya misalkan seseorang mau melamar kerja dan dia tahu bahwa yang akan melamar itu si Anu kayak gitu. Atau dia nggak tahu yang akan menerima lamaran dia, yang akan mewawancarai dia itu siapa, dia nggak tahu. Tapi kemudian dia mengatakan, Mbak, Pak, saya ini orang yang berkualitas, saya ini adalah orang yang kredibel, saya ini orang yang mampu, dan saya layak mendapatkan pekerjaan ini. Anda akan rugi kalau Anda mengabaikan saya. Jadi ngomong begitu berulang-ulang seolah di depan Anda itu ada orangnya. Tapi Anda tulis dulu skenarionya, skripnya. Ditulis dulu. Kayak gitu. Nah, pesan kepada seseorang. Lalu, setelah ditulis, lalu ucapkan, ya Allah, bangunkan saya ketika pikiran bawah sadar dia bangun. Ya Allah, bangunkan saya ketika pikiran bawah sadar saya bangun. Pikiran bawah sadar dia bangun. Nah, setelah itu malam itu Anda tidur. Dan setelah itu teman-teman semua, di jam berapapun Anda bangun, Anda langsung ambil kertas itu lalu baca. Langsung dibaca tuh karena skripnya udah. Kenapa? Karena sebenarnya pikiran bawah sadar orang itu sedang bangun juga, kayak gitu. Sedang aktif, sedang siap menerima pesan. Nah, disebutnya itu komunikasi subjektif. Saya ingat banget, komunikasi subjektif. Nah, kenapa? Karena pada saat itu state kita katanya dalam pembahasan itu ya, state kita dengan state orang sedang dalam kondisi yang sama. Nah, ini juga kemudian landasan untuk melakukan mirroring. Mirroring itu gimana? Mirroring itu bercermin. Orang itu duduk dengan cara tertentu, kita tiru duduknya dengan cara tertentu. Orang itu bernafas dengan cara tertentu, kita ikuti panjang nafasnya dengan cara tertentu. Maka di saat itu terjadi koneksi sehingga teman-teman semua Anda bisa mempengaruhi orang itu. Atau pikiran orang itu juga akan kebaca sama kita. Itu dipelajari di NLP, tapi saya tidak belajar bagian itu. Saya cuma tahu metodenya aja. Kayak gitu. Sebenarnya ini yang disebut resonansi, saya pikir. Ini yang disebut resonansi. Dengan kata lain, kita memang selalu terhubung. Dan hubungan yang paling kuat itu ada pada ibu dan anak. Ini saya paling kuat, teman-teman. Saya praktek afirmasi, ini yang paling kuat. Ibu saya, waktu saya kuliah, jadi saya itu habis mandi di kosan, tiba-tiba ingat ibu saya bilang, pengen pulang ah. Saat itu saya mau ke kampus saya saat itu. Mau kuliah, ada kuliah. Jadi entah kenapa saya pengen pulang. Saya pulang aja ke Jakarta. Ibu nanya, kenapa kamu pulang? Saya bilang, nggak tahu Bu, saya pengen pulang aja. Oh, saya bilang jam sekian saya habis mandi, tiba-tiba ingat ibu. Terus ibu saya ngomong gini, jam sekian itu ibu ngelihat pohon rambutan. Biasanya kamu naik. Jadi saya bilang, si Sofyan, kalau dia di sini dia pasti naik. Saya jadi ingat. Oke.
Nah, teman-teman semua, ternyata step itu teman-teman semua itu masuk ke saya langsung. Jadi kalau seandainya kalau dalam resonansi ya itu harus panjang gelombangnya sama, state-nya sama. Ini kalau udah ibu ke anak itu nggak penting, nggak penting. Mau state saya lagi ngapain-ngapain itu nyampe ternyata teman-teman, nyampe. Ini kuat banget. Makanya saya sangat menyayangkan ketika ibu mengeluhkan sifat-sifat anaknya. Sayang banget. Ini si ibu udah punya kekuatan nih. Ada anak, Pak, anak saya sakit, Pak, anak saya nggak bisa bicara, Pak, anak saya kayak gini. Saya bilang, terapi emaknya. Diterapi emaknya, saudara-saudara. Bukan anaknya diterapi. Pak, anak saya mengalami keterlambatan intelektual, apapun itu. Terapi emaknya. Tapi yang repot itu kalau emaknya udah percaya dengan klaim-klaim dari, mohon maaf, dari tokoh-tokoh yang disebut ahli. Misal, anak ibu ini mengalami penyakit ini, dan dia akan begini-begini. Masuklah ke pikiran. Wow, anak saya begini-begini-begini. Wow, itu udah, kena itu sama sugesti itu. Oke, sampai di situ ya. Sampai di sini dulu. Saya yakin Anda ada yang pengen komentar kayaknya nih. Eh, Oke, Bu Damelia, di kanan atas di handphone itu, di kiri atas itu ada gambar mikrofon atau gambar toa. Coba cek deh, Bu Damelia. Kalau dengan anak angkat yang sudah sejak lahir diasuh bagaimana, Pak? Nah, kekuatannya berbeda. Saya akui kekuatannya berbeda. Tapi minta tolong ke Allah aja ya. Minta tolong ke Allah. Bayangkan anak pas pertama kali diambil. Kayak gitu. Atau bayangkan ibunya. Bayangkan ibu si anak itu. Oke, di sini ada 2 partisipan yang raise hand. Ada Bu Reni. Sebentar, Bu Reni. Oke, Bu Reni, silakan Bu Reni. Ya, halo. Assalamualaikum Pak. Jadi kan gini, anak saya itu kemarin dia kan baru kelas 1 SMA, ada benjolan di ketiaknya kan Pak. Jadi kan saya itu sering dokter Jaidul yang pokoknya dia dikasih minum kayak jus wortel, terus jus wortel sama bit gitu. Nah dia itu berkurang. Nah dia kan sekarang posisinya di pesantren. Nah kemarin itu dia ngirim pesan ke saya katanya. Jadi si bekas kelenjarnya itu dia ada yang pecah gitu kan. Terus dia sekarang itu kayak ada bolong gitu tapi makin besar. Nah supaya saya belum tahu ini kondisinya dia seperti apa karena belum bisa ditemui itu. Supaya saya tenang itu gimana itu Pak? Supaya tenang. Ibu bayangkan aja apa yang Ibu takutkan. Jadi kan ketika dikatakan bahwa bolong, sebentar ini saya tutup dulu ya. Oke. Ketika misalkan anaknya ininya ada yang bolong, ibu kan tidak tahu bolongnya seperti apa. Tapi kemudian nggak sadar, ibu membayangkan bolongnya seperti ini atau jangan-jangan seperti itu kayak gitu. Nah, jangan-jangan itu kan udah imajinasi negatif, jangan dilawan, bayangkan aja. Setelah itu ucapkan, ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Lalu iringi dengan istighfar berulang-ulang sampai merasa lega. Kayak gitu. Jadi, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu ya Allah. Lalu istighfar berulang-ulang sampai lega. Sebelum lega, jangan berhenti. Lalu ketika ingat lagi, ulangi lagi proses itu. Kayak gitu ya. Ibu punya modal kuat mempengaruhi anak. Sayangnya tidak semua ibu mengoptimalkan itu. Biasakah suaminya mengirimkan pesan ke si ibu untuk mengoptimalkan? Bisa. Bahagiakan ibunya. Benar. Bahagiakan ibunya. Kayak gitu ya. Makanya bapak-bapak mesti banyak minta maaf ke ibu. Buat apa? Hanya untuk merendahkan diri si bapak agar tidak terlalu dominan. Jadi biar ibunya tidak merasa tertekan. Karena saya pernah menuntut istri saya, kok istri saya marah-marah sih sama anak saya. Dan yang saya lakukan adalah saya menterapi diri saya sendiri, dan ternyata istri saya kendor marah-marahnya, jadi tidak terlalu marah-marah, bahkan sudah lebih lembut, jauh lebih lembut. Ternyata teman-teman semua, istri saya marah-marah itu karena dia tertekan sama saya juga. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman? Kalau dengan anak angkat, oke tadi udah.
Pak, ada perbedaan waktu gimana Pak? Kita malam di sana siang. Gimana untuk mencari sama-sama bawah sadarnya? Lepaskan sama Allah, lepaskan sama Allah ya. Jadi ketika Anda ya Allah bangunkan saya ketika pikiran bawah sadarnya bangun, atau beritahu saya ketika sadarkan saya ketika pikiran bawah sadarnya bangun. Kapanpun Anda ingat, udah baca aja. Walaupun sebenarnya teman-teman semua ini saya tidak bermaksud mengajarkan Anda untuk mempraktekkan ini, bukan. Saya hanya ingin menceritakan kepada Anda, dulu ada loh, saya pernah belajar yang namanya komunikasi subjektif katanya. Kayak gitu. Walaupun sejujurnya saya belum pernah praktek. Sekali lagi, saya belum pernah praktek yang ini. Jadi saya tidak mengajarkan, saya hanya menginformasikan kepada Anda ya. Bisa kalau mau ketemuan sama teman bisnis ya. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan pengen ketemu sama teman bisnis atau Anda pengen menemuin seseorang, saya malah cenderung, ini sebenarnya komunikasi subjektif itu ada yang lebih kuat dari itu. Kalau tadi kan nunggu orangnya sesuai dengan state-nya dengan kita ya. Ya Allah bangunkan saya ketika pikiran bawah sadarnya bangun, dan itu mesti pada saat kita belum mau tidur, lalu ditulis dulu. Menurut saya itu merepotkan. Cukup dengan teman-teman semua bayangkan orangnya secara detail, secara jelas, lalu istighfar atau ho'oponopono. Apa itu ho'oponopono? Mengucapkan kata-kata, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Maunya ditujukan kepada siapa? Jangan dijawab, jangan dianalisa. Biarkan saja, biarkan pikiran yang menentukan sendiri, mengarahkan sendiri. Jadi masalah emosi itu bukan masalah logika. Ini dua kamar yang berbeda. Oke. Kemudian saya cek lagi pertanyaan Anda. Ini direkam ya, ada rekamannya. Komunikasi subjektif. Telepati mungkin juga ya, telepati ya. Oke, lanjut. Oh iya, ini Mbak Ratu tadi angkat tangan ya. Mbak Ratu ada pertanyaan? Mbak Ratu silakan. Ratu Ernawati. Assalamualaikum Pak Safyan. Waalaikumsalam. Oke, saya mau share di sini pengalaman saya pribadi. Anak saya yang paling besar tuh ada benjolan di payudaranya. Waktu itu dia mengeluhkan tahun yang lalu ya. Ya. Bukan karena saat itu saya belum ada uang ya, tapi saya mensugesti diri saya untuk semua tuh baik-baik aja. Benjolan ini dari Allah, ya aku belajar pasrah aja sama Allah gitu, untuk semua pasti baik-baik aja, insya Allah baik. Jadi sugesti ibu tuh kuat banget ya Pak ya. Iya. Anak aku tuh udah coba ke kayu bajakah lah yang di Kalimantan, Iya. Tahu. yang tuh herbal gitu kan ya. Nah, someday kemarin tuh aku ada rejeki ke rumah sakit lah, dia maksa untuk USG. Ya saya saat itu tuh ya udahlah biar dia tenang. Pas pertama kali ke dokter udah bilang, ini nggak apa-apa, ini tuh proses pemadatan payudara, it's okay. Tapi ya udah, kalau mau lebih yakin kita USG. Ini pertama kali dokter udah meyakinkan itu nggak apa-apa katanya. Dari situ aja saya tuh kan bener gitu. Jadi karena aku anak udah 4 ya Pak ya. Jadi sugesti ibu tuh penting banget ya. Emang aku setuju banget yang Bapak bilang. Ibu ke anak itu kuat banget gitu. Di saat si ibunya tuh pikirannya jangan-jangan gitu. Ya itu akan terjadi. Ya. Itu luar biasa. Dan akhirnya hasil USG, dokter USG-nya pun bilang, ini nggak apa-apa. Tapi anakku tetap nggak bisa hasil USG-nya, dicek lagi ke dokter yang tadi untuk lebih yakin. Oke, sampai dokternya bilang, kan saya udah bilang nggak apa-apa. Ibu mau sampai ke Singapura pun ngeceknya, nggak apa-apa. Oke. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman banget. Jadi kita seorang ibu itu ya penting banget untuk yang namanya mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Karena semuanya sudah atas izin Allah. Ya itu aja. Makasih Pak Terima Safyan. kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Nah ini buat teman-teman semua, ini buat anak yang sakit, saya beritahu sebuah rahasia kecil. Anak sakit karena dia memilih untuk sakit.
Sebab apa? Dia butuh perhatian. Jadi ketika anak sakit, sebenarnya anak itu butuh perhatian. Pertanyaannya, saya ngerasa udah dapat ngasih perhatian, tapi kok anak masih butuh perhatian, perhatian apa lagi? Nah itu mesti ditanyakan ke anak. Caranya gimana? Nah, dosa mama, dosa papa apa sama kamu? Kalau kamu berhasil mengumpulkan sebanyak-banyaknya, papa kasih sekian ratus ribu. Kayak gitu ya. Atau coba kita kuat-kuat ingatan nih. Nah, pernah nggak mama kamu merasa sakit hati, merasa marah, merasa benci, merasa sedih atas tindakan papa atau mama? Kalau kamu mengingat mama atau papa kasih sekian ratus ribu kayak gitu ya, itu untuk menggali memori dia, teman-teman semua. Kenapa? Karena sebenarnya bahkan termasuk mohon maaf anak ngompol sampai usia SMP anak saya ngompol, oh itu butuh perhatian ya. Kemudian anak sakit-sakitan, dia alergi, dia butuh cinta, kayak gitu. Pak, dari lahir anak ini butuh butuh perhatian, Pak, butuh cinta. Gimana ceritanya dari lahir, Pak, dia belum sadar. Emaknya butuh cinta, kayak gitu ya. Kalau dari lahir berarti emaknya ya, kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi pastikan sebenarnya Anda memberikan perhatian yang anak-anak butuhkan. Nah, ini penting untuk nanya ke anak daripada Anda mohon maaf belajar investasi pelatihan pengembangan diri supaya dapat uang banyak, padahal sebenarnya plus plus juga Anda dapat uang banyak, biaya pengobatan anak juga ternyata besar juga. Mendingan udah bypass aja ke anak. Nah, sebenarnya kenapa? Mungkin anak juga nggak ngerti kenapa ya aku ya. Tapi itu dia mulainya teman-teman semua. Jadi Anda bertanya kepada anak, "Nak, kita bikin permainan kuat-kuatan ingatan yuk." Kayak gitu. Coba tulis pengalaman kamu ketika mungkin kamu pernah ngerasa marah, sedih, takut, kecewa, sakit hati, terluka atas sikap mama papa waktu kecil dulu. Coba tulis deh. Kayak gitu ya. Nanti kalau kamu dapat 5, mama kasih 100 ribu. Misalkan dapat kelipatannya 10, dapat 200 ribu. Kurang lebih seperti itulah teman-teman semua ya. Oke. Sebentar saya baca. Saya bayangin sesuatu misalnya bisa masuk ke terima perusahaan tersebut tapi akhirnya nggak masuk dan selalu berbalik kasihnya yang saya imajinasi. Gimana ya Pak caranya? Bisa SSI yang saya bayangkan. Nanti dulu Mbak Ika, nanti dulu. Mbak Ika belum masuk ke sini. Kenapa? Karena saya tahu tadi ya masalah emosi itu mesti diberesin. Kita belum ya. Tapi saya pengen ngasih tahu dulu teman-teman semua bahwa konteksnya adalah kita itu saling terhubung satu sama lain. Itu yang ingin saya tekankan. Anda mesti sadar dulu, kita terhubung satu sama lain. Walaupun untuk Mbak Ika saya bisa aja menjawabnya, bayangkan diri Mbak sedang bekerja di sebuah tempat yang diinginkan, lalu istighfar berulang-ulang sampai merasa lega. Bisa seperti itu Mbak Ika, itu jawaban sederhananya ya. Coach, untuk Ho'oponopono bolehkah sebelum membayangkan orangnya melihat fotonya dulu? Boleh. Untuk Ho'oponopono apa bedanya Pak mengucapkan aku mengasihimu dengan aku mencintaimu, menyayangimu? Soalnya bahasa Inggris kan I love you. Nah teman-teman semua ambil yang paling nyaman, yang paling berdampak ke diri sendiri. Informasi yang pertama kali saya dapetin itu dari bukunya Joe Vitale, berjudul apa ya, saya lupa ya. Saya lupa tuh tulis bukunya tuh banyak beliau itu ya. Nah saya tahu dari situ dan saya tahu versi terjemahannya ketika saya pakai berdampak, maka saya nyaman dengan pakai terjemahan itu kayak gitu. Tapi kemudian ada teman-teman yang pakai bahasa Inggris karena taunya di YouTube. Oh ternyata dari YouTube tuh begini loh pertama kali gitu ya. Anda pakai dan nyaman silahkan gitu kan. Inti dari proses terapi adalah berdampak. Oke, kemudian pikiran bawah sadar on kisaran jam berapa efektifnya? Pikiran bawah sadar itu sebelum Anda tidur, setelah Anda tidur, kemudian Anda lagi ngahulang, ngahulang itu lagi termenung. Nah itu pikiran bawah sadar pada aktif semua tuh. Anda lagi kecapean, kelelahan kayak gitu. Jadi nggak ada jam-jamnya ya. Zero limit ya, zero limit. Oke. Itu ya. Lanjut teman-teman semua. Oh ya, nih Lutfi Fuadi nanya, silakan Lutfi, Pak Lutfi dibuka suaranya. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Menyambung yang tadi Pak ya, yang anak ini saya juga pengen sharing juga. Dan tanya juga, dan kan anak saya dari umur kelas 5 SD ya, sampai sekarang 15 tahun, kalau pagi itu alergi atau bersin Pak ya, jadi kalau dingin itu bersin-bersin gitu ya, dan sampai sekarang masih gitu. Saya juga pernah ikut latihan pemberdayaan diri ya, jadi kan disebutkan kalau alergi itu emosi negatifnya itu
merasa ingin dihargai gitu ya. Nah, kembali lagi itu kan Ya. Oh, suaranya ini kayaknya ya. Suaranya Pak Lutfi Fuadi, suaranya tiba-tiba diam, berhenti gambarnya. Mungkin karena jaringan kali ya teman-teman ya. termasuk itu terapi untuk emosi negatif yang saya sebutkan tadi itu loh, yang kayak ingin merasa dihargai itu tuh di-clearkan gitu Mas Sofyan. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, Pak Lutfi tadi suaranya itu langsung tiba-tiba diam dan gambar Pak Lutfi juga diam. Jadi pertanyaannya apa? Mungkin ada yang kelewat saya yang kelewat. Pak Lutfi diulangi pertanyaannya apa? Ya tadi kan kalau yang alergi dingin itu ya, kalau pagi itu kan itu yang katanya emosi negatifnya itu merasa ingin dihargai gitu. Iya. Nah itu kan kalau dulu saya ikut pelatihan pemberian diri kan tuh yang di terapi ya orang tuanya dulu karena itu emosi anak itu. Nah yang sebenarnya kan di programnya Pak Sofyan ini nanti dikelirkan juga itu enggak Pak teman, yang emosi-emosi yang seperti itu tuh Pak Coba. Oke, pertanyaan dikelirkan nggak? Iya, dikelirkan Pak. Oke, sampai Anda bisa mengkreasikan keajaiban. Bukan keajaiban sih, yang memang hak Anda, ya misalkan hak untuk sembuh, bisa sembuh. Kayak gitu ya. Jadi kalau nanya dikelirkan, insya Allah dikelirkan Pak ya. Dan kita bertahap dari paling dasar, yaitu spiritual. Baik, kemudian ada Fahlidar. Mbak Fahlidar. Mau nanya juga ya? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada dua nih Pak yang mau ditanya. Yang pertama, ini kan untuk praktek Ho'oponopono-nya 2 hari ini, saya tuh nggak mengalir pikirannya. Jadi udah lompat-lompat. Bukan, tiba-tiba nggak nampak gitu, nggak mengalir, hitam aja gitu kan. Jadi kok nggak ini kan, seperti kayak dikendalikan kayak gitu. Coba lagi tetap gitu kan, masih hitam, nggak mengalir seperti biasanya. Kemudian udah beberapa hari enggak ini Pak enggak dapat yang membuncahnya itu. Jadi saya selama praktek baru saya dapat 3 emosi yang memang benar-benar membuncah. Satu yang luar biasa membuncahnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman, dia udah pernah komunikasi sama saya, minta referensi anaknya itu Pak sampai sekarang umur 5 tahun belum bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Nah, jadi kan udah ke dokter, udah keluar lah kan apa indikasinya, udah kesana kemari. Sebelum saya kenal ini sempat juga saya menyarankan ada ke sebuah terapi, tapi belum dijalanin gitu kan. Jadi apakah bisa untuk anak-anak yang udah divonis oleh dokter emang ada gangguan di telinga? Itu dulu Pak. Oke. Baik. Teman-teman semua, untuk yang pertama dulu ya. Bu Fahlidar itu udah baca Al-Baqarah berapa kali? 2 kali Pak. Berapa? 2 kali. Oke, terakhir rasanya gimana setelah itu? Saya datar aja Pak, biasa aja. Oke, Paling datar aja. Yang kedua ada gangguan ngantuk gitu kan, setiap mau baca ngantuk aja. Baik. Oke, tentang Ho'oponopono syaratnya adalah beresin Al-Baqarah sampai merasa lega ya Bu Fahlidar ya. Jadi teman-teman semua, ini bukan hanya Anda ya, saya. Jadi saya kan ketika menyarankan satu metode itu saya udah mengalami percobaan ke beberapa orang, Jadi orang itu sebagai percobaan. Jadi mereka yang kemudian praktek Ho'oponopono tanpa baca Al-Baqarah itu bolak-balik teman-teman semua. Bahkan nggak bisa ingat. Kayak keblok gitu loh. Tapi tidak semua. Ada yang lancar aja gitu kan. Tapi ada yang dia memang kesulitan banget kayak gitu. Nah, tapi begitu dibaca Al-Baqarah teman-teman semua, ternyata dia bisa kayak gitu. Bisa dengan mudah mengalir, bisa dengan mudah membayangkan, kemudian bisa dengan mudah juga untuk emosinya itu dapat, feel-nya dapat dan clear kayak gitu. Jadi makanya saya bilang saya tidak ingin mensugesti Anda ya. Tetapi dalam keyakinan kami bahwa ada loh pengaruh jin gitu loh.
Ada loh, makanya beresin dulu tuh si jin-jinnya. Pakai baca Al-Baqarah tadi. Parameter Al-Baqarah dianggap berhasil ketika Anda sudah lega banget. Makanya kan ketika mengingatku hati menjadi tenang. Nah, Anda dapat posisi tenang itu. Pak, tenangnya kayak gimana? Nah, ini nggak bisa dideskripsikan. Tiap orang beda-beda. Bukan tiap orang beda-beda ya. Sebenarnya mungkin bisa saja sama, tapi ini subjektif benar-benar nggak bisa dilukiskan. Leganya itu lega banget, tenang kayak gitu. Wah, luar biasa. Kayak gitu ya. Nah, jadi makanya saya bilang, coba 3 kali deh Al-Baqarah. Jadi total 9 hari ya. Dan itu bersambung terus tuh, kayak gitu. Tapi sebenarnya saya pun tidak ingin kemudian membebani Anda. Pak, saya kayaknya banyak kerjaan. Itu sih pilihan ya. Itu pilihan, ini masalah prioritas. Tapi saya hanya memberitahu bahwa ini berhasil loh, gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua, apakah bisa? Kayak gitu ya. Kenapa saya mengulang sampai 3 kali? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Pak Sofyan, apakah metode ini bisa untuk penyakit saya yang titik. Teman-teman semua, kalau seandainya bisa, berarti saya hebat banget dong. Kalau jawabannya bisa ya. Jangankan masalah itu, masalah saya aja apakah saya bakal bisa nih menterapi diri sendiri? Ya hakikatnya saya tidak tahu teman-teman semua. Justru inti dari kepasrahan adalah inti dari terapi ini adalah memasrahkan. Biarkan keajaiban itu, biarkan Allah yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Kemudian apakah bisa? Ya saya tidak tahu. Kayak gitu. Saya tidak tahu. Makanya saya tidak berani mempromosikan apakah ada di antara Anda yang mengalami penyakit kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kita sembuhkan, saya nggak berani bikin promosi macam itu. Walaupun banyak kasus-kasus yang sembuh kayak gitu ya. Yang anaknya terkontrol, anaknya jadi sehat banyak, tapi saya nggak berani mempromosikan. Kenapa? Karena nanti malah mohon maaf jangan-jangan dan saya bikin saya takabur kayak gitu kan. Jadi saya sombong. Jadi saya bilang saya tidak tahu. Kayak gitu. Tapi saya tahu biasanya terjadi penyebabnya itu karena sugesti ibunya. Kayak gitu. Mungkin ibunya takut anaknya tidak terawat, benar anaknya jadi kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini mesti diklarifikasi lewat apa? Lewat analisa tanda tangan. Jadi kalau Anda misalkan, Pak ada tetanggaku, temanku yang kayak gini kayak gitu, udah Anda kasih link referral aja ke dia. Kamu daftar ini deh gitu kan. Biar kamu belajar. Oke, kayak gitu ya. Kemudian setelah Fahlidar, Bu Reni tadi udah belum ya? Bu Reni tadi nanya udah belum ya? Bu Reni, ada Bu Reni? Oke. Selain Bu Reni, Bu Lastri. Ya silakan Bu Lastri, dibuka suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillah tak terhingga kepada Allah. Mungkin Allah pertemukan saya dengan seperti ini. Saya sudah mencoba membaca surat Al-Baqarah itu malam Jumat. Alhamdulillah tamat ya, surat Al-Baqarahnya selesai sama saya dengan alhamdulillah saya juga punya pohon bidaranya. Dan alhamdulillah waktu itu belum terjadi apa-apa, sama sekali tidak ada efek bawah tubuh saya. Tapi begitu hari Jumat sore Al-Baqarah kedua saya baca, saya merasakan pusing tapi hanya sebentar. Dan setelah saya minum dengan mengucapkan ya Allah hanya Engkau yang Maha Kuasa, saya minum airnya, itu karena mau maghrib, rasanya mual, mau muntah, tapi saya tahan, ya Allah, jika aku muntah, aku tidak bisa sholat tepat waktu, aku tidak mau. Makanya saya tahan. Saya langsung berwudu, sholat, yang dalam sholat rasanya gangguannya, ya Allah, Fatihahku saya ulang lagi, begitu susahnya kah diriku untuk membaca dengan baik. Dan alhamdulillah subuh tadi saya juga begitu selesai sholat subuh, sambil mendengar pengajian juga saya sudah menamatkan Al-Baqarah saya. Dan yang saya rasakan air daun bidara saya itu pahit luar biasa. Saya heran. Pohonnya hanya satu, tidak berubah. Yang pertama, kedua itu tidak ada rasa pahit, hanya memang aroma bidaranya yang menusuk hidung saya. Tapi saya anggap ya Allah ini adalah rahmat Engkau. Hasil dari Engkau menumbuhkan dengan subur, karena udah berapa kali saya babat, dia tetap tumbuh dengan subur. Dan alhamdulillah inilah baru pertama kali saya nikmati daun bidara ini, karena baru saya tahu fungsi yang bisa lebih menghasilkan. Dan dari tadi sampai saya mendengar ini rasanya saya tidak sabar, dari jam 8:30 saya udah coba buka, belum. Ternyata saya kelewat jam 9, ya Allah udah terlambat. Tapi alhamdulillah saya merasa sekarang saya berkeringat, dan awalnya saya itu HB-nya rendah, semua rendah. Dan ketika lebaran Adha dan Idul Fitri itu yang meriksa tensi saya itu karena pengurus masjid bercanda, Bu Lastri kenapa kok nggak ada kehangatan sedikit pun?
Ya Allah Mbak, nanti kalau kepanasan nanti saya langsung dirawat loh, sebelum langsung dia tertawa. Alhamdulillah Allah memang berikan yang hidayah yang terbaik. Semoga Allah tetap sayang dan mencintai saya. Nah, Amin. saya ingin doanya dan juga mungkin solusi buat saya, karena saya mungkin juga sedang mengalami penyakit yang dari awal Oktober kemarin. Ketika saya periksa ke dokter, pertama analisanya ginjal di batu kanan saya itu ada batunya. Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau memberikan sesuatu yang terindah buat saya. Itu saja dalam hati saya begitu saya membaca hasil rongsen. Nah, saya alhamdulillah punya saudara, punya kakak, Lastri jangan operasi. Semua tidak ada yang setuju saya operasi. Makan ini, minum ini, makan ini. Alhamdulillah, begitu berteman dengan Zaidul Akbar, saya juga dikasih minum jus apel dan wow, ini obat buat saya nikmat karena saya suka. Begitu disuruh minum kumis kucing dan daun manir yang pahit, hari pertama pahitnya Allahu Robbi. Hari kedua saya tambah serai dengan jahe, wow segar, sama tulang-tulang saya segar rasanya. Oke, alhamdulillah begitu di dokternya periksa sebulan yang berikutnya, itu semangat Bu, malam ini kita operasi. Maksud dokter, ya harus dilaser begini-begini. Dokter yang mengerjainnya tuh cowok loh, jangan banyak-banyak kerjaan buat saya ngomongnya begitu. Ya Allah, enggak Bu, ayo udah Ibu kita CT scan aja. Oke, saya mau CT scan. Begitu CT scan, hasilnya batu ginjalnya tidak ada sama sekali, bersih. Ya Allah Bu, kok bisa seperti ini? Alhamdulillah itu Bu, Pak, karunia Allah, saya juga nggak tahu, saya bilang gitu. Tapi penyakit saya tetap ada. Itu yang saya herankan. Besoknya saya dialihkan ke saraf. Nah, setelah saraf saya itu di MRI. Ya Allah, ternyata mesinnya rusak lagi. Hasil dari MRI itu katanya saya saraf kejepit grade 1. Allahu Akbar. Bisa makan obat, ternyata obatnya menyebabkan saya jadi ambeien. Allahu Akbar, indahnya hidup. Nah, sampai detik ini sakit saya masih ada. Ambeiennya belum hilang. Jadi ya Allah, Engkau memang malam tadi saya betul-betul luar biasa. Mungkin pengaruh Al-Baqarah ya. Itu biasanya saya, maaf bicara, kan sekarang sejak Oktober itu saya buang air kecilnya tidak bisa dikontrol sama sekali. Bahkan tidak berhenti. Tapi saya tidak mau memberhentikan sholat saya. Karena menurut saya, ya Allah, Engkau Maha tahu. Saya nggak sholat, ya Allah. Karena saya takut kalau saya sudah tidak bisa sholat, berarti saya bukan hamba Engkau, ya Allah. Itu saja yang saya takutkan. Alhamdulillah anak saya kasih sugesti, Umi harus sehat. Dan Umi harus bisa kuat. Mungkin sudah, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bu, ya, maafin saya. Ketika Ibu muntah, itu jin pengen keluar. Ketika Ibu tahan, Ibu larang tuh jin itu keluar. Oh, ya. Tapi begitu habis maghribnya, dia muntah lagi Dok. Langsung saya ke kamar mandi. Muntahin. Ketika sekedar mual, mohon maaf, ludahin aja, keluar gitu loh. Ya, gitu. Saya memang begitu selesai sholat doa habis maghrib, karena saya kan nggak mau tinggal waktu maghribnya itu Dok. Nggak apa-apa, jadi gini, mohon maaf ya, biasa potong dulu. Ya. Waktu maghrib itu sebenarnya sejak azan sampai jelang isya, sampai isya. Jadi sepanjang itu waktu maghrib tuh. Waktu maghrib itu tidak sebatas sekedar pas azan langsung sholat, nggak sebatas itu doang. Iya, ada waktunya kayak gitu. Iya. Nah, kemudian mohon maaf buang air kecil itu juga indikasi jinnya keluar. Biarin keluar, suruh dia keluar. Kenapa? Kalau nggak keluar, tapi kita baca Baqarah terus, dia bisa mati di dalam. Oh gitu. Jangan bikin mati jin kayak gitu ya. Iya, nanti susah pula ngeluarinnya. Bukan susah keluar, jadi si jin mati dalam kondisi kafir gitu loh. Tidak, kalau dalam keyakinan muslim gitu ya, biarkan dia keluar, biarkan dia bertaubat, kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Biarkan dia keluar. Jadi biarkan aja, itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya mau tanya ke Ibu, dalam skala 0 sampai 10, berapa skala Ibu mencintai diri sendiri? 10. Berjeda berapa detik tuh Bu? Karena saya sangat mencintai diri saya tanpa ada, karena begitu rasanya mencintai Allah saya seperti itu begitu. Nggak apa-apa Bu. Ya nanti akan ketahuan lewat analisa tanda tangan sebelum materi Ho'oponopono ya Bu ya. Ya. Kayak gitu. Nanti dilihat. Jadi sebenarnya teman-teman semua penyakit-penyakit yang kita alami itu cara kita meminta perhatian sebenarnya. Karena kita ngerasa nggak diperhatiin. Nah, jadi pertanyaannya apa momen yang membuat kita tidak merasa diperhatikan? Bisa jadi dari pasangan, bisa jadi dari orang tua waktu kecil, bisa jadi dari anak-anak,
kayak gitu. Itu nggak sadar teman-teman semua. Maka penting untuk melihat kaca dan ucapkan, cantik, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Lihat kaca tuh, kayak gitu ya. Pakai ho'oponopono boleh, aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku cinta, terima kasih. Itu lihat kaca, nangis deh. Biarin aja kayak gitu ya. Dan ini nggak usah dianalisa kayak gitu. Jadi biarkan aja emosinya ngalir gitu ya Bu ya. Tapi nanti akan lebih lengkap setelah bedah analisa tanda tangan. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Bentar ya, sebentar, saya teman-teman semua akan ngecek suara pertanyaan-pertanyaan di kolom ini ya. Saya tadi gangguan jaringan, nyesel nggak full ikut. Tenang Pak, ada rekamannya Pak. Pak, kalau Al-Baqarah dibaca tamatnya 2 hari boleh tidak? Boleh, 1 hari lagi tamatin lagi. Jadi tetap 3 hari. Tetap 3 hari ya. Kayak gitu. Kemudian, bentar nih di atas. Lalu ada pertanyaan lagi. Pak bertanya, anak saya kemarin malas ngomong apa gimana ya? Katanya dokter sih Down syndrome, tapi saya punya keinginan besok bisa lancar ngomong. Oke, Bu Indri Astuti, bayangin anaknya saat masih dalam kandungan, lalu ucapkan, aku mengasihimu nak, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Berulang-ulang sampai lega. Atau ketika emosinya memuncak, ganti dengan istighfar juga boleh ya. Sampai lega, mesti sampai lega. Kalau ada sudah umur 26 tahun, apa yang saya lakukan agar dia lebih care kepada mamahnya? Karena dia keras, cepat marah, emosi, pedulinya anggot-anggotan, lalu sebenarnya baik dan peduli. Oke, sebentar nih, saya tutup dulu. Sama teman-teman semua, kalau masalah anak, kita urut aja dari yang paling dasar. Diurut paling yang dasar, yaitu saat masih di janin. Karena sebenarnya, sikap anak juga wakil dari sikap orang tuanya. Mungkin ada bapaknya atau ibunya yang seperti itu sehingga juga seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi sekali lagi kita ingin menggunakan kekuatan si ibu dalam mempengaruhi anak, mensugesti anak dengan cara bayangkan sejak dari janin ya. Bayangkan masih di janin, masih ya ibu-ibu ya. Kemudian aku mengasihimu nak, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ingat mesti sampai lega ya. Jangan berhenti sebelum lega. Jangan. Ini peringatan saya. Jangan berhenti sebelum lega. Oke, lanjut. Kemudian, Pak, saya dari kecil alergi bersin-bersin juga. Tapi sekarang sudah menikah masih bersin-bersin. Jadinya gimana, Pak? Kayak gitu. Dari kecil ya. Ya udah, bayangkan saat masih kecil tadi. Tadi jangan apa? Terputus. Jangan putus saat masih menggantung emosinya. Saat belum lega. Kayak gitu ya. Jadi, Bu Gianina itu dari kecil, balik lagi ya ke masa kecil. Saya ingin masuk pikiran bawah sadar, pasti selalu bablas ketiduran, dan saat sudah mau terapi pasti agak susah, entah susah membayangkan atau bingung apa yang mau dibayangkan, atau pasti selalu ketiduran. Dan hasilnya belum kelihatan padahal sudah lama ikut program terapi. Apa itu karena efek gangguan jin? Padahal saya sudah menapar Bapak 3 kali, mohon pencerahannya. Karena Bu Julaiha memutuskan susah. Lihat kata-katanya. Saat saya ingin masuk pikiran bawah sadar, pasti selalu kebablasan tidur, Pak. Pertanyaan saya, itu rencana masa depan atau pengalaman yang sudah berlalu? Kalau pengalaman yang sudah berlalu, berarti kemarin saya selalu itu Pak. Masa depan, wallahu alam. Ketika Anda mengatakan pasti seperti itu, maka terkodekan kepikiran bahwa memang programnya mesti begitu. Jadi kenapa Anda tidak berhasil? Karena Anda memilih, memutuskan. Nah, ini self-talk nih teman-teman semua ya. Jadi ubah aja dulu self-talknya. Jadi, ya Allah, saya memilih memaafkan diri saya memilih mudah untuk melakukan terapi. Oke. Jadi ini kata-kata ini diganti kata-kata pasti, ini pasti begitu. Itu pengalaman masa lalu teman-teman semua. Anda nggak tahu yang akan datang seperti apa. Oke, saya share di sini deh kata-katanya ya. Jadi sebelum Anda terapi, begini. Ya Allah, saya berniat melakukan terapi untuk kebaikan diri saya dan keluarga. Tapi saya tahu hakikatnya Engkaulah
yang menterapi hamba. Maka temani, bimbing, dan permudah ya Allah sepanjang saya melakukan terapi ini. Oke, kayak gitu ya. Jadi sebelum Anda praktek terapi Ho'oponopono misalkan ya, itu Anda baca doa dulu. Oke, teman-teman semua, kemudian ada lagi dari Bu Syahrani Idris. Dalam mendidik anak-anak saya dulu, saya cenderung memaksakan kehendak karena orientasi saya anak-anak harus berhasil dan untuk itu dia harus dibiasakan disiplin, dan sekarang kalau dilihat dari pekerjaan atau pendidikan pekerjaan memang berhasil. Kadang saya merasa ada yang salah dan perlu diperbaiki. Oke. Jadi pertanyaannya apa nih Bu Syahrani Idris? Kemudian Bu Rahma, iya Pak, saya mulai merasakan nyaman, tenang, luar biasa. Alhamdulillah. Al-Baqarah itu tenang, lega. Dulu hal-hal yang tidak sesuai keinginan membuat galau. Setelah Al-Baqarah tenang, ada Allah. Oke, alhamdulillah Bu Eni. Tolong kirimi rumus link referral. Oke, Pak Hafiz, nanti buka aja ini ya. Pelajari di t.m.me reseller behind sign. Nah, ini Anda sebentar. Nah, saya ngasih di link di chat ya. Belum bisa melakukan apa-apa, masih bingung, nyari sendiri di Alkitab ayat untuk mengikuti materinya. Oke, belum. Bu Sulis mengatakan belum bisa melakukan apa-apa, masih bingung, harus nyari sendiri di Alkitab ayat-ayatnya, semoga bisa mengikuti materinya. Jadi gini poinnya Bu Sulis. Kalau saya sih mungkin saya tahu beberapa kitab suci orang lain, agama lain itu dari buku-buku yang saya baca. Ada tuh buku Hindu apa Buddha gitu loh. Ada kata-kata quote-quote yang ini dari kitab suci mereka. Kalau saya tuh dapatnya dari buku. Tapi mungkin bagi agama yang berbeda, Anda boleh nanya di grup siapa sih yang agamanya saya sama dengan saya kayak gitu ya. Mungkin bisa share kayak gitu. Saya juga dulu ada tuh peserta teman-teman semua seorang pendeta kayak gitu, dan dia merasakan perubahan luar biasa. Ternyata ya dia mengatakan, Pak ini Pak ayat-ayatnya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah jadi kita bisa share. Kemudian di sini juga ada Bu Yuli yang Nasrani, walaupun saya mohon maaf ya saya tidak tahu ya Nasrani seperti apa dalam pengertian Katolik atau Protestan, saya tidak tahu gitu. Tapi maksud saya itu Anda bisa share ke sesama member. Anda boleh tanya, Pak saya agamanya ini, ada nggak member yang ini, biar saya bisa share, biar bisa bertukar pikiran ayat-ayatnya seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Kemudian ada lagi, oh ya udah ya. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan Pak sebagai anak? Oke. Saya punya ibu umur 76 tahun, pernah kena stroke ringan sekitar 8 tahun lalu dan sekarang mengalami juga kebutaan sejak 3 tahun yang lalu. 1 bulan yang lalu ibuku habis jatuh ketika musola, sampai sekarang masih sakit pahanya, sampai sekarang belum bisa duduk atau berdiri. Pertanyaannya apa yang saya lakukan sebagai anak Pak? Bayangkan Anda pernah diapain sama ibu Anda. Oke, misalkan pernah dipukul, pernah dicubit, pernah diapain, tulis aja tuh semuanya tuh, tulis semuanya. Setelah itu Anda ucapkan istighfar sambil membayangkan momen-momen pengalaman itu. Kayak gitu ya. Baik, teman-teman semua, kita kembali lagi ke materi yang benernya, yaitu tentang energi, vibrasi, dan resonansi. Jadi poinnya teman-teman semua, kita selalu terhubung. Itu inti dari materi ini. Oke, kalau Anda sudah mulai percaya, oh ternyata kita tuh terhubung. Oke, itu udah bagus. Inti materi itu seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan belajar bagaimana kemudian hal-hal yang tidak nyata ternyata bisa menjadi nyata. Bagaimana energi itu bisa kita rasakan. Kita akan belajar teman-teman semua. Caranya begini, bagi Anda yang beragama selain Islam, ingat, ucapkan doa-doa yang Anda yakini. Kalau di kami itu zikir-zikir, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, Anda ucapkan doa-doa yang Anda yakini. Bagi Anda Muslim, Anda ikuti petunjuk saya. Perhatikan, bayangkan ada Tuhan di depan kita. Bayangkan ada Tuhan di depan kita. Kemudian, Anda disuruh untuk mengucapkan sebuah deklarasi. Seolah-olah bahwa kalau deklarasi Anda keliru, Anda masuk neraka. Seolah-olah kayak gitu. Oke, jadi sebuah deklarasi. Dalam Muslim itu ada surat Al-Ikhlas teman-teman semua.
A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bagi yang muslim. Bagi yang agamanya selain Islam, Anda gunakan doa-doa Anda atau ya semacam itulah, zikir-zikir gitu ya. Kalau dalam Islam itu zikir, dalam Anda saya nggak ngerti apa, tapi kurang lebih konteksnya sama ya. Jadi ada sebuah pernyataan penghambaan diri kepada Tuhan Anda, kurang lebih seperti itu. Lalu teman-teman semua, di tengah-tengah Anda lakukan ini. Jadi Anda lakukan ini kelihatan di layar ya, lakukan seperti ini. Tangannya itu dipisahkan dari sini teman-teman semua. Ini mesti misah. Begini posisinya begini. Lalu Anda ucapkan dengan lirih, dengan penuh kehusuan, dan energinya simpan di antara dua tangan ini, simpan di sini. Energinya simpan saja. Jadi A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bayangan kita di depan ada Tuhan, ada Allah gitu ya. Kemudian ucapan itu ditaruh di sini teman-teman semua. Lalu pelan-pelan tangannya dirapatkan. Bila Anda merasakan sesuatu, renggangkan lagi. Difahami teman-teman? Paham? Kalau sudah paham, silahkan praktekkan sekarang. Pak, doanya belum hafal. Al-Ikhlas aja, Al-Ikhlas. Kalau siapa tadi yang nanya? Pak. Yap. Kemarin udah coba kan, yang baca di buku RI itu. Emang terasa kanannya lebih ini. Oke, sekarang coba lagi. Sekarang praktek lagi, bareng-bareng ya. Sekarang praktek lagi. Oke, tangannya diginiin. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Jadi Anda lakukan berulang-ulang seperti itu. Tangannya begini ya. Pelan-pelan dirapatkan. Bila merasakan sesuatu, renggangkan lagi. Oke, bila merasakan sesuatu, renggangkan lagi. Kalau udah berkali-kali, 3 kali lah Anda merasakan sesuatu, udah cukup. Oke. Sudah ya? Ada yang merasakan sesuatu? Ada yang merasakan sesuatu, teman-teman semua? Memantul, ada bola, hangat. Oke. Saya merasakannya, Pak. Memantul dan menghangat, Pak. Oke, terima kasih. Ada hawa hangat. Nah, teman-teman semua perhatikan. Energi itu akan terasa kalau kita menggabungkan beberapa unsur energi. Energi dari apa? Dari pikiran. Oke, pikiran. Saya bilang bayangkan. Kemudian dari perasaan, itu rasa khusyuk teman-teman semua. Rasa tenang. Lalu dari ucapan, Anda berucap. Dan dari tindakan kita. Oke, tindakan kita begini. Kenapa? Karena semuanya adalah energi teman-teman semua. Karena semuanya adalah energi. Jadi teman-teman semua, pikiran kita, apa sih yang dimaksud berpikir? Berpikir itu memicu atau menstimulus aktivitas listrik antar sel saraf. Benar nggak? Ketika seseorang berpikir, teman-teman semua, ketika seseorang berimajinasi, ketika seseorang membayangkan, maka ada stimulus, itu membuat sebuah aktivitas listrik di kepala, kurang lebih seperti itu, atau di otak. Ketika seseorang membayangkan, aktivitas listrik ini dikenali dengan alat-alat, biasanya di kedokteran ada tuh ya, ada gelombang-gelombangnya, kurang lebih seperti itu. Ini ada Bu Dokter di sini ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya. Jadi pada saat seseorang berpikir, artinya ada aktivitas listrik. Aktivitas listrik itu apa? Berarti itu kan energi juga. Dengan kata lain, ketika seseorang sedang berimajinasi, dia sedang memvibrasikan energi. Kayak gitu. Oke, jadi dari ini. Kemudian ketika seseorang merasa, maka ada
detak jantung teman-teman semua. Ada detak irama. Nah, irama detak jantung dalam frekuensi tertentu. Oke, ada irama detak jantung dalam frekuensi tertentu. Gitu kalau merasa. Kalau berucap gimana? Oh, berucap mah lebih kerasa lagi kalau berucap mah. Kenapa ya? Suara keterdengar. Udah nggak usah dibahas. Tindakan gimana tindakan? Sama, ini juga berasa banget. Nah, saya cuma pengen menegaskan bahwa sekedar merasa, sekedar berpikir itu berarti ada energi teman-teman semua, ada energi. Nah, energi itu memancar. Pertanyaannya memancar kemana teman-teman semua? Memancar kemana? Nah, dalam konsep kita itu memancar ke masa depan. Energi itu memancar ke masa depan. Kayak gitu. Contoh misalkan, Anda lagi di sini nih, sekarang. Kan Anda berpindah menuju ke masa depan, benar nggak? Berpindah menuju masa depan. Oke? Sehingga teman-teman semua, ketika Anda katakanlah merasa di sini, merasa takut di sini, maka ketakutan itu tervibrasikan teman-teman semua. Wih, apalagi perasaan. Lintasan pikirannya sih takutnya sekali. Aduh gimana ya? Tapi rasa takutnya berkali-kali. Bayangan ketakutannya mungkin aja sekali, tapi perasaannya itu cepat banget. Walaupun katakanlah, enggak deh kayaknya begini, kayaknya begitu. Oh, tidak bisa. Ternyata perasaan kuat banget. Dan rasa takutnya terus. Nah, di masa depan ini teman-teman semua, energi itu berbentuk ternyata. Energi itu berbentuk. Sama seperti Anda merasakan, oh ada hangat ya, oh kayak ada bola, ada memantul. Artinya apa? Lama-lama energi itu sama seperti energi suara ketika awalnya suara masuk ke telinga Anda menjadi gelombang listrik. Itu kan berubah teman-teman semua. Maka di masa depan energi lebih cenderung ke, nah ini teman-teman semua, dia akan menarik seluruh sumber daya yang selaras dengan energi itu. Jadi seolah-olah kalau di kepala Anda ada segitiga, katakanlah ya, di hati Anda ada segitiga, sebutlah demikian, maka di alam semesta itu ada lingkaran, ada segi empat, ada garis tak beraturan, segitiga juga ada, kayak gitu ya. Dan kemudian garis tak beraturan lagi, banyak banget. Entah kenapa ketika Anda memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, dia akan nyambung gitu loh. Makanya orang-orang yang suka marah akan nyambung dengan orang-orang yang sering salah. Jadinya marah lagi gitu kan. Kayak gitu. Anda cek deh. Ketika seorang tua gampang marah, maka orang tua mudah menemukan kesalahan anaknya. Bukan berarti anak itu salah kemudian dimarahin, tapi karena udah diprogram. Vibrasinya vibrasi marah sehingga ketemu dengan hal-hal yang anak salah. Anak tuh salah lagi. Begitu dia menterapi diri sendiri, kemudian energi marahnya hilang, entah kenapa anak ternyata berubah. Dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Nah, ini sering terjadi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini saya lihat chattingan dulu. Oke, Mas Tura ikuti aja dulu ya. Pak, saya tidak merasa apa-apa. Oke, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Itu biasanya karena kurang fokus, itu nggak apa-apa. Bukan aib. Oke, langsung sendawa ada daya tarik. Oke. Pak, kalau merasa bersalah dalam mendidik anak, terlalu menuntut anak yang sekarang sudah dewasa, sebaiknya minta maaf langsung atau cukup istighfar sampai lengah atau kita ho'oponopono. Sampai lega ya. Dua-duanya praktekin. Minta maaf juga penting. Bahkan teman-teman semua, minta maaf itu setiap malam untuk hal yang sama. Nah, mama minta maaf. Sampai kemudian anak itu terkodekan, oke ternyata ini benar-benar minta maaf. Karena pertama kali minta maaf, Anda dianggap bercanda sama anak Anda. Ah, mama paling bercanda. Kayak gitu ya. Jadi diulang-ulang supaya masuk sugesti. Oke ya. Saya Pak masih suka marah-marah sama anak kayak gitu. Nah, beresin berarti diri sendiri ya, praktekin ini. Nanti bertahap kita beresinnya. Jadi teman-teman semua, goals dari materi ini adalah Anda paham, ada koneksi. Kayak gitu. Jadi ketika Anda mengalami apa-apa yang tidak menyenangkan, sebenarnya ternyata itu dari diri sendiri. Ini contoh teman-teman semua. Ini contoh. Ada orang yang nggak sadar kalau dirinya bermasalah. Ini contoh ya. Jadi, dia bertanya, kenapa saya selalu dibentak? Ini pertanyaannya teman-teman semua. Ketika dia dibentak, dampaknya dia merasa tidak ada yang mencintaiku. Oke, tidak ada yang mencintaiku, ternyata membuat dia merasa tidak diperhatikan.
dampak dia merasa tidak diperhatikan, dia merasa aku diabaikan, aku selalu diabaikan. Ketika dia merasa selalu diabaikan, maka dia ngotot ingin diperhatikan. Ketika dia ngotot ingin diperhatikan, bahkan teman-teman semua, dalam percakapan WhatsApp, dalam percakapan WA, dia suka menyindir saat belum dibalas. Saat menyindir atau mengungkapkan rasa marahnya karena belum dibalas. Anda perhatikan, saya kan taunya dari percakapan WhatsApp doang ya. Jadi tidak tahu dalam keseharian dia seperti apa, tapi dugaan saya, kalau seandainya dalam percakapan WhatsApp aja dia bisa menyindir ketika belum dibalas, berarti dalam keseharian dia ngototnya luar biasa nih orang. Ngototnya luar biasa. Pertanyaan saya, kalau Anda ketemu orang yang ngotot, misalkan nanya, "Mah, piring di mana?" Terus dia mengulang-ulang pertanyaannya berulang-ulang, kira-kira jawaban Anda menjadi tinggi apa enggak? Pertanyaan saya. Kira-kira jawaban Anda menjadi tinggi apa enggak? Jawab di kolom chatting teman-teman semua. Misalkan ada seseorang nanya, "Mah, piring di mana?" "Di sana." Dia nanya lagi, "Mah, piring di mana?" "Di sana." Dia nanya lagi, "Mah, piring di mana?" Kira-kira jawaban Anda tetap rendah atau meninggi gitu kan? Tambah tinggi kan? Begitu dijawab dengan nada tinggi, dia bertanya, "Kenapa aku dibentak terus?" Anda paham? Kenapa aku dibentak terus? Jawabannya apa? Karena situnya ngotot gitu, udah dikasih tahu kagak dong. Bisa aja dia mengatakan, tapi karena aku nggak denger gitu, karena aku nggak perhatian, ya situ masalah gitu kan, jadi ribut gitu kan. Jadi maksud saya itu apa? Teman-teman semua, kalau ngelihat dari sini, kenapa saya dibentak gitu? Karena tidak dibentak terus, itu membuat aku tidak merasa dicintai, merasa tidak diperhatikan, selalu diabaikan, sehingga ngotot ingin diperhatikan. Bahkan kalau nanya itu bisa berulang-ulang dan minta perhatian pun bisa ngotot gitu kan. Nah, jadi kenapa dia dibentak? Ternyata dia dibentak itu efek dari rasa tidak dicintai. Kayak gitu. Nah, efek rasa tidak dicintai dari kapan? Dari usia kecil. Anda paham ya? Sekarang Anda paham ya? Paham nggak? Apa saya doang yang ngerti? Paham ya? Sip. Nah, jadi poinnya apa? Teman-teman semua, ketika kita membenci sesuatu, kita akan cenderung mendapatkan apa yang kita benci. Kenapa? Karena koneksinya ke arah sana. Ketika seseorang merasa tidak ada yang memperhatikan aku, beneran, dia merasa tidak ada yang memperhatikan lagi, sering dibentak dan sebagainya. Itu realita yang muncul. Walaupun secara logisnya adalah ternyata tidak sadar, dia melakukan sesuatu yang membuat dia menjadi begitu lagi. Sesuatu itu apa? Ngotot. Sesuatu itu ngotot. Jadi ketika seseorang, teman-teman semua, mengatakan tidak ada seseorang yang mencintaiku. Oke, kita bedah dulu ya. Aku dicampakkan. Oke, aku dicampakkan. Kemudian di sini aku dicintai. Ketika seseorang merasa dicampakkan, teman-teman semua, misalkan dicampakkan itu apa? Dibentak. Oke, dibentak. Ditinggalkan. Oke, dibentak, ditinggalkan. Kemudian apalagi? Seseorang merasa dicampakkan tuh kira-kira kenapa, teman-teman? Seseorang merasa dicampakkan ketika dia dibentak, ditinggalkan, atau dikhianati. Atau apalagi? Dibentak, ditinggalkan, dikhianati. Katakanlah itu, teman-teman semua ya. Nah, ketika seseorang merasa dicintai, artinya apa? Dia mendapatkan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Oke, sambutan hangat. Kayak gitu ya. Oke. Ini adalah perilaku kegiatan aktivitasnya. Tidak berharga sama benar, tidak berharga kita masukin, tidak berharga. Sambutan hangat. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan kesetiaan. Oke. Kemudian setelah itu dukungan, mendapatkan dukungan. Oke. Dan merasa selalu berharga ya. Katakanlah di sini berharga.
Perhatikan teman-teman semua. Ketika seseorang, ini ada orang nih, ini ada orang, kayak gitu ya, ini ada orang ya, anggaplah ini orang. Ketika seseorang dalam pikirannya mengatakan, meyakini aku dicampakkan, oke, dan dia merasa sedih atau marah karenanya, maka itu adalah perintah kepada perilaku, perintah kepada seluruh organ tubuh untuk menjadi apa? Untuk melakukan sebab-sebab yang membuat dia bisa ditinggalkan, bisa dibentak, untuk melakukan sebab-sebab yang membuat dia bisa ditinggalkan, untuk membuat sebab-sebab dia untuk dihianati, untuk melakukan sebab-sebab agar dia tidak berharga. Apa yang dilakukan oleh fisiknya, oleh anggota badannya, contoh, ketika dibentak, ketika seseorang merasa dicampakkan, maka mohon maaf, ucapan termotivasi untuk ngotot, kayak gitu, untuk ngotot. Oke, kok kamu nanya berulang-ulang sih? Iya kan, tapi aku nggak dengar. Nah, berarti pendengaran berkurang. Oke, perhatian, jadi nggak perhatian, berkurang. Sehingga karena perhatian berkurang, karena pendengaran berkurang, dia jadi kayak nanya lagi, udah dijelasin nggak ngerti-ngerti juga. Sehingga lama-lama yang ngejelasin malah marah, malah ngotot, kayak gitu. Jadi Anda seneng nggak ketemu orang yang kurang perhatian, kurang denger, tapi kalau nanya ngotot, Anda seneng nggak? Gitu kan? Nah, si gurunya kan jadinya membentak lama-lama, kayak gitu. Kamu kok nggak dijelasin, kurang lebih kayak gitu. Itu dalam hubungan antara murid dan guru. Bagaimana dalam hubungan suami istri? Anda paham? Ketika programnya adalah aku dicampakkan, fisiknya berubah semua. Tapi ketika teman-teman semua, seseorang mengatakan, aku katakanlah dicintai, aku dicintai, maka teman-teman semua, ketika seseorang merasa dicintai, dia menjadi apa? Menjadi ramah, kayak gitu, menjadi cerdas, oke, cepat tanggap, entah kenapa menjadi bagian dari solusi, sehingga dia entah kenapa mendapatkan sambutan hangat, mendapatkan kesetiaan, mendapatkan dukungan, dan dihargai orang. Paham teman-teman semua? Jadi dari pikiran itu teman-teman semua, oke, tervibrasi keluar, tapi juga jadi perintah ke organ tubuh. Nah, bahkan tidak berharga membuat fisik menjadi apa? Ada yang jerawatan, ada yang punya penyakit, karena dia ngerasa tidak berharga. Benar, menjadi banyak penyakit sehingga, kok kamu gini sih? Kayak gitu. Atau mohon maaf ya, mukanya jadi nggak bagus. Seperti itu. Itu dampak-dampaknya. Makanya untuk urusan fisik bahkan itu mendingan beresin dari program pikiran, beresin dari perasaan. Oke, jadi ketika Anda mengalami realitas yang tidak menyenangkan, ini mesti dirunut teman-teman semua. Sampai sini teman-teman semua difahami? Pak, kalau anak suka ngeledek, olok-olok saudaranya, kenapa ya Pak? Apa kurang perhatian? Dia suka diolok-olok nggak waktu kecilnya? Coba, waktu kecil sering dibully nggak? Walaupun bukan dari ibunya, bapaknya, mungkin dari temannya. Waktu kecil dia sering melihat gitu pembulian. Ho'oponopono secara random untuk mengenal diri sendiri. Boleh Pak, maaf telat. Pak Ilyas, saya nggak ngerti pertanyaannya. Kayak gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya, silahkan. Kita kembali lagi. Yang siapa nih? Ibu Andi mau nanya? Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, mungkin agak terganggu suara saya karena lagi OTW Makassar Parepare. Ya, saya ada dua ini ya, satu pernyataan, satu pertanyaan. Pertama pertanyaan dulu. Apakah sebelum selesai buku kerja 1 saya sudah boleh menyebar link referral, Pak? Oke. Lalu yang kedua? Yang kedua, seperti yang Bapak bilang ya, Allah bersama prasangka hambanya. Saya ingat pada saat saya hamil dulu Pak ya, 23 tahun yang lalu anak pertama saya itu saya minta sama Allah, minta anak cowok yang pintar, dan saya dapat. Masya Allah. 2 tahun kemudian saya hamil lagi,
minta anak perempuan yang cantik. Dan saya dapat, ya Allah, Masya Allah. Saya baru sadar setelah dengar pembicaraan Pak Sofyan ini, Iya. Allah bersama prasangka hambanya. Oke. Pak Sofyan memberikan gambaran saat mereka masih di kandungan, masih janin. Saya ingat permintaan saya pada Allah. Terima kasih untuk pencerahan hari ini, Pak. Oke, sip, sama-sama. Pertama tadi, bolehkah membagikan link referral? Boleh. Dari kemarin-kemarin juga boleh, teman-teman semua. Sekedar ngirim bagikan link referral. Nanti kalau dari link referral Anda, ada orang yang ikut Zoom meeting kami, keluar Zoom ya, lalu dia tertarik untuk beli buku Resetatin Salah Pikiran, kami akan transfer 30.000 ke rekening Anda, satu orang. Berarti kalau 3 orang ya dikalikan saja. Tapi kalau dia misalkan ikut program terapi dan afirmasi, sama seperti Anda, kami akan transfer ke Anda 100.000. Anda nggak perlu tahu dari siapa, karena kita ngeceknya juga sistemnya masih belum bagus, mohon maaf. Tapi kami akan selalu transfer ketika ada yang join berdasarkan link referral Anda. Kalau dia join Behind the Sign gimana? Tetap Anda 100.000 kalau Anda member Behind the Sign. Kecuali kalau member buku kerja 1. Tapi kecuali kalau Anda sudah masuk ke buku kerja 2, nanti ada lagi perhitungannya beda ya. Karena itu sudah menjadi pementor. Kayak gitu teman-teman semua. Tapi nggak usah niat ke situ, saran saya. Fokus aja ke membagikan kebaikan-kebaikannya ya. Jadi kalau misalkan dapat transferan, ya alhamdulillah lah, terima aja walaupun nggak besar-besar juga. Bu Erna itu dapat transferan 9 juta per bulan ini. Nih Bu Erna paling besar nih. Selamat Bu Erna. Yeay. Walaupun nggak usah di ini juga ya, nggak usah ditungguin. Lakukan aja, ntar juga dapat kok kayak gitu ya. Itulah fungsinya link referral teman-teman semua. Jadi kami berterima kasih kepada Anda yang sudah membagikan. Konteksnya rasa terima kasih kami saja. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi yang mau tanya. Anita Pujiati ya? Betul, Pak. Iya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, Pak ya. Waduh, mengerikan. Yang pertama, ini saya kan ikut terapi ini ya mulai dari seminggu atau beberapa minggu yang lalu itu melihat video atau bahkan informasi tentang luka batin gitu ya Pak ya. Nah ini saya tertarik karena saya merasa memang ada yang masalah dengan diri saya, ada juga ingin mengobati luka batin gitu ataupun ingin memperbaiki diri gitu kan, karena saya sudah menikah dan juga terkadang saya ada masalah keluarga gitu kan. Nah tapi saya belum bilang nih Pak sama suami kalau saya ikut terapi, apa saya harus bilang atau saya maksudnya memang diri saya sendiri untuk fokus untuk memperbaiki diri. Ataupun saya harus mengajak suami saya gitu kan untuk terapi. Nah lalu yang kedua itu tadi kan ada vibrasi frekuensi anak ke ibu ataupun ibu ke anak gitu ya Pak. Nah waktu saya hamil anak pertama ini saya itu kan merasa gitu ya, dulu itu merasa misalnya tidak diperhatikan ataupun kurang dituntut suami seperti itu, karena saya posisi juga waktu itu LDR. Dan akhirnya mungkin tersugesti ataupun anak ini saya melihat terkadang dia suka tiba-tiba sedih gitu Pak, ataupun merengek gitu seperti itu, atau itu sugesti saat lahir atau apakah bisa disembuhkan. Jadi ya dia juga periang juga, terkadang dia ketawa senang gitu lah, cuman kadang ya mood itu apakah kebawa dari saat saya hamil dan bisakah disembuhkan. Lalu berikutnya seperti tadi sugesti, misalkan saya cantik, saya bisa, saya percaya diri, saya layak, saya pintar, saya mensugesti yang baik. Nah, bagaimana untuk cara menghindari dari rasa sombong seperti itu, dari rasa agar kita tidak terlewat sombong gitu. Jadi agar tetap itu fokusnya untuk ikhtiar, untuk gitu ya Pak ya. Okay. Terus lalu ada berapa? Maaf Pak, terlalu banyak ya. Enggak lama-lama saya. Okay. Ya udah. Sekarang mungkin yang keempat apa yang keempat? Yang keempat gini. Saya LDR. Nah, untuk sekarang itu suami saya sedang ada di sini dan anak itu terlihat tidak mau belajar dengan ayahnya ataupun terkadang takut gitu dengan ayahnya ataupun apa. Nah itu gimana ya untuk agar si anak ini bisa mau gitu loh Pak. Mungkin entah dari sikap atau kata ayahnya atau gimana, itu apakah
memang bisa diterapi dari sayanya saja atau gimana ya Pak? Pernah nggak Mungkin dia berpikir ada. kayak gini? Pernah nggak berpikir kayak gini? Ini kalau anaknya jauh dari bapaknya, terus lama-lama nggak kenal loh anak sama bapak. Pernah nggak kepikiran gitu? Betul. Pernah kepikiran gitu? Eh, enggak sih. Kadang-kadang terlintas pernah. Oke, Terlintas juga. terlintas pernah. Oke, Nah, terus, sip. nah tapi terkadang kan saya memang ya udah sama ayah sana sama saya. Jadi terkadang kalau misalnya pergi ke masjid itu dengan ayahnya ataupun belajar ataupun tidur gitu kan sama ayahnya gitu kan. Nah jadi ya cuman gitu. Aku nggak mau belajar sama ayah gitu kan. Aku nggak mau belajar sama ayah. Dan berikut juga ya dia masih ini Pak nyusuk di botol gitu kan sama ya masih terkadang minta disuapin. Kalau makan sendiri ya makannya sedikit gitu. Nah itu apa bisa diterapi juga dari sayanya saja atau ya terima kasih Pak. Mbaknya nyaman nggak dengan LDR ini, dengan suami jauh ini sekarang? Terkadang saya merasa nyaman, cuman terkadang terpintas tidak nyaman gimana ya. Namanya suami istri pengen Banyakan nyaman, banyakan enggak? mungkin 50-50 kayaknya deh Pak. Nyamannya karena terpaksa, nggak nyamannya karena nggak keadaan. Iya betul. Oke. Tuh kan jadi lupa lagi. Tadi pertanyaan pertama apa? Tadi saya lupa. Suami. Jadi bertanya sama suami untuk istilahnya izin. Bertanya sama suami saya nggak tahu ya. Apakah memberitahu ke suami jadi kabar baik ke saya atau jadi kabar buruk? Saya nggak tahu. Ngerti nggak Mbak? Oke, yang tahu Mbak sebenarnya. Kalau Mbak nggak nyaman, nggak usah cerita. Tahu-tahu beres aja. Iya gitu. Saya maunya sih seperti itu Pak. Kayak gitu. Karena Mbak pun kayaknya ragu-ragu gitu loh. Untuk memberitahu. Tapi kemudian nggak ngasih tahu takut dosa. Katanya kan ridho suami, iya, ridho betul. Allah, ya kan? Kayak gitu. Jadi sama terapi itu kayak makan teman-teman semua. Anda habis makan apa ya nggak usah diceritain karena itu kan hak Anda. Paham? Iya paham. Terapi juga kayak gitu, merilis ya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua tuh tadi apa? Yang sugesti itu rasa percaya diri saya. Oh, jadi sombong gitu ya? Untuk menghindarinya dari Oke. sombong itu. Jadi sombong itu definisinya itu seperti melekat pada Fir'aun, menolak kebenaran dan menghinakan makhluk. Orang sombong itu ketika dikasih tahu Allah kamu baru anak kemarin sore, kayak gitu. Jadi menolak kebenaran, menghinakan makhluk. Kalau Anda mengatakan, Pak, saya ini cerdas loh, Pak, itu bukan sombong. Oh, bukan ya? Bukan. Nabi Yusuf itu pernah memberitahu kepada raja bahwa aku ini ahli dalam hal administrasi keuangan. Maka tunjuklah aku jadi bendahara. Itu bukan sombong. Oke? Ya, kayak gitu. Saya ganteng, itu bukan sombong. Itu bukan kenyataan. Ya? Astagfirullahaladzim. Lanjut. Oke. Yang ketiga apa? Tadi apa ya? Frekuensi ibu ke anak sama yang sejak hamil itu yang saya pernah merasa. Ya, jadi ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya yang sedih itu bukan anak, bahkan ibunya sedih. Jadi beresin sedih ibu saat masih dalam kandungan anaknya. Saya pernah begini teman-teman semua. Istri saya itu mau melahirkan. Kata dokter, ini udah pembukaan sekian. Nanti biasanya jam sekian akan masuk ke pembukaan sekian. Saya lupa tuh pembukaan gitu ya. Ditungguin lah. Ternyata kagak mules-mules. Sampai kata dokter, ini kalau seandainya kita ibu ini nggak mules, kita akan bantu pakai obat. Ada semacam perangsang gitu kan. Minum obat. Kagak mules juga. Lalu kata dokter, kata apa bidan lah, dokter lah kalau nggak salah. Ini kalau nggak mules juga operasi. Kayak gitu. Nah, kemudian kan diperiksa sampai kemudian dari duduk. Kan tiduran. Ini kok belum mules-mules gitu kan. Udah siap-siap operasi. Kata istri tuh aku nggak mau operasi katanya. Terus istri tuh ngomong gini ke saya. Abi, minta maaf sama anak, sama bayi. Karena Abi suka pergi. Bayinya tuh jadi sedih katanya. Ngomong gitu. Itu dalam janin itu. Maksudnya bayinya tuh belum keluar, masih di janin. Saya langsung ngomong, nah maafin Abi ya, sering ninggalin kamu. Kayak gitu. Dan ternyata setelah itu, air ketuban pecah, langsung lahiran. Cepet banget tuh prosesnya. Cuma gitu doang. Kayak gitu. Sebenarnya yang sedih itu siapa sih? Maknya ditinggalin sama saya. Tapi kan suami juga punya alasan. Anak istrinya kan mau melahirkan. Lagi kita kan cari duit buat biaya kelahiran. Kayak gitu saat itu ya. Kayak gitu. Jadi gitu ternyata teman-teman semua. Emosi itu nyambung banget. Nah,
kan situasinya adalah Anda yang sudah melahirkan anak tidak bisa mengembalikan anak ke kandungan lagi, ke janin lagi. Lalu katakanlah memperbaiki emosi, nggak bisa. Ini udah terjadi, ini anak udah keluar, ini anak bahkan udah usia 26 tahun, katakanlah begitu. Caranya gimana? Anda bayangkan, kita punya kekuatan imajinasi teman-teman semua. Bayangkan anaknya masih dalam kandungan. Bayangkan Anda sedang sedih. Bayangkan Anda sedang nelangsa. Nah, setelah itu Anda ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Atau yang lebih kuat lagi ini teman-teman semua. Ini kata-kata yang lebih kuat untuk semua terapi. Jadi Anda bayangkan Anda dalam posisi yang tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan. Lalu, ya Allah, saya terima takdir ini. Disebut takdir karena udah terjadi ya. Belum terjadi itu belum takdir. Saya terima takdir ini. Saya ridho ya Allah dengan ketentuanmu. Saya maafkan diri saya. Saya memilih. Oke, sebentar saya ulangi lagi. Ya Allah, saya terima takdir ini. Saya ridho dengan ketentuanmu. Saya maafkan diri saya. Saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah kepadamu. Nah, selanjutnya Anda istighfar atau ho'oponopono. Istighfar atau ho'oponopono. Sampai Anda merasa lega banget. Lega banget. Kalau saya pakai dua-duanya, jadi pada saat ho'oponopono emosi memuncak, ganti sama istighfar. Setelah istighfar, saya ganti lagi dengan sholawat. Setelah sholawat, saya ganti lagi dengan zikir-zikir yang lain. Sampai benar-benar lega banget. Kayak gitu ya, ringan. Nah, malah kalau saya, teman-teman semua, ada fase di mana ketika istighfar tuh kayak badan tuh kayak menyempit gitu loh. Lalu setelah itu, plong, itu kayaknya, wow. Itu tuh nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Anda mesti ngerasain sendiri gitu loh. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman semua. Bismillah, apa yang Pak Sofyan tuliskan di screen, saya seperti itu bertahun-tahun sehingga rumah tangga sering ribut bertahun-tahun. Saya sadarin semua karena saya selalu berpikir negatif. Sebenarnya saya dan suami memiliki luka batin masa kecil yang membuat kami berdua sama-sama ego dan ngotot. Sekarang semua sudah berakhir, kita berdua memilih pisah. Saat ini saya dalam perasaan yang kacau, tidak tahu mau yang akan apa dan apa yang dilakukan, bingung dengan masa depan anak saya. Bantu sarannya Pak Sofyan. Oke, lakukan dulu yang tadi ya teman-teman semua. Bu Nila, praktekin dulu. Bayangkan diri sendiri saat tidak nyaman. Sebenarnya gini teman-teman semua, sepanjang Anda masih tetap melakukan proses ini, insya Allah hal-hal tadi itu akan clear sendiri ya, sepanjang perjalanan. Maksudnya gini, Anda jangan sampai ngerasa, kayaknya pakai ini aja, kayaknya pakai itu aja. Enggak, balik lagi ke rel, balik lagi ke program kita akan membereskan secara bertahap. Perhatikan ini. Jadi materi sekarang adalah Anda tahu bahwa segala sesuatu terhubung. Ingat, mindset Anda yang keliru, emosi Anda yang negatif, nanti aja dulu. Anda fokus ke baca Al-Baqarah 3 hari tamat. Kalaupun Anda mau menterapi diri sendiri, membayangkan pengalaman tidak menyakitkan, gunakan istighfar atau ho'oponopono itu. Tapi mungkin hasilnya tidak akan sebagus ketika Anda sudah mengetahui semuanya. Atau katakanlah dampaknya tidak akan bagus kecuali kalau Anda sudah nyampe ke sini gitu ya. Nyampe ke sini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan bertahap ya. Nah, teman-teman semua, peristiwa itu kan masa lalu udah terjadi. Bagaimana Anda bisa menerima pengalaman yang sudah terjadi? Nah, ini teman-teman semua pakai pendekatan ikhlas dan pasrah tadi. Makanya kembali lagi ke spiritual teman-teman semua. Karena masa lalu itu udah terjadi, kayak gitu ya. Takdirnya adalah seorang Ibu Nila bercerai, berpisah. Itu takdir, itu peristiwa masa lalu, nggak bisa diubah. Bagaimana seorang Bu Nila bisa merasa lega mendapat takdir itu ketika Bu Nila memasrahkan kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman semua, saya akan ngecek ke chatting. Ini ada yang raise hand. Siapa lagi nih? Ada yang mau bertanya silahkan. Di saya udah nggak nampak lagi. Siapa lagi? Pak? Ya, hadir. Tadi kan Siapa ini siapa? Lidar. Pak Lidar, gimana Pak Lidar? Tadi kan ada penjelasan kalau kata-kata coba lagi itu kan tidak positif ya. Ya. Nah, jadi untuk menggantikan kata coba lagi itu apa gitu? Kita kan memang seringnya kita ucapnya seperti itu. Coba ini deh, coba itu deh gitu kan.
Apa kata gantinya? Oke. Itu aja. Ya. Siap. Bentar ya. Jadi teman-teman semua, Anda mesti tahu bahasa pikiran. Wih, ini bahasa pikiran ya. Ini bahasa memprogram pikiran. Bahasa memprogram pikiran. Kenapa? NLP, Oke, ini Neuro Language Program. ya. Kalau dalam versi saya bahasa pikiran itu sederhana gini teman-teman semua. Ada imajinasi. Jadi pikiran kita akan terarah ketika diarahkan oleh imajinasi, oleh ucapan, dan oleh perasaan. Oke, itu aja dulu. Bahwa segala sesuatu terjadi menjadi program manakala sebuah sugesti itu ada dalam imajinasi, ada dalam ucapan, ada dalam perasaan. Kalau misalkan Anda, maksud aku tuh ini loh Pak, tapi perasaan dan imajinasinya berbeda, hasilnya akan berbeda. Kayak gitu. Contoh, saya ingin kaya. Kalau saya ingin kaya, udah kaya belum? Belum. Yang dibayangin apa? Kaya. Kesusahan, saya ingin kaya, makanya susah, ngerti nggak? Perasaannya gimana ketika Anda mengucapkan saya ingin kaya? Ngerasa lega atau ngerasa kayak sebuah perjuangan gitu loh, kayak ngerasa berat. Ngerti nggak? Iya. Jadinya perasaannya negatif, imajinasi negatif, ucapannya sebenarnya negatif berarti. Nah, sekarang saya tanya nih. Kalau kata-kata coba, ada nggak di antara Anda yang mengatakan, Pak, saya akan coba besok bernafas ya Pak ya? Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Kenapa Anda tidak mengatakan besok saya akan mencoba bernafas? Karena apa? Karena udah pas. Nafasnya emang nggak ada, nggak perlu dicoba. Oke, berarti kata-kata coba melekat pada hal apa? Padahal yang belum tentu terjadi. Nah itu, Anda udah ngebayangin nggak akan terjadi, makanya dicoba dulu, paham nggak? Iya. Paham. Ya itu, makanya imajinasinya negatif. Kata-kata coba, saya coba Pak. Dalam hati ngomong kan, yakin lu bisa. Dan ketika Anda mengatakan kata saya coba, seolah-olah Anda mengatakan kalau tidak berhasil pun, aku kan sudah coba. Benar nggak? Kayak gitu. Jadi kata-kata coba itu kata-kata yang tidak baik kalau buat saya untuk pencapaian keinginan. Jadi langsung aja, baik Pak saya lakukan. Baik Pak saya lakukan dengan mudah dan menyenangkan. Gampang lagi kan? Misalkan Anda diminta oleh perusahaan untuk mengerjakan ini. Baik Pak, saya lakukan dengan mudah dan menyenangkan. Daripada, baik Pak, akan saya coba sebaik mungkin. Halah. Kayak gitu ya saudara-saudara. Oke. 2 hari sudah tamat Al-Baqarah, yang 1 hari harus diulang lagi, harus tamat atau gimana? Jadi intinya Bu Indri, 3 hari itu tamat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Anda mau baca 2 kali, 2 kali tamat boleh. Anda mau baca 3 kali tamat boleh. Paham ya? Pokoknya ayat pertama sampai ayat terakhir 3 hari full. Jadi kalau 2 hari tamat, berarti 1 hari lagi harus tamat lagi nih. 1 hari harus tamat sampai tamat lagi. Kurang lebih seperti itu. Makanya dibikin 3 hari. Kenapa 3 hari? Ya nggak terlalu pendek, nggak terlalu lama juga. Nggak terlalu cepat pun nggak terlalu lama. Oke, alhamdulillah saya mensugesti diri saya cantik, cerdas, dan penuh percaya diri setiap hari. Dan tiba saatnya diklat giliran saya presentasi dan menjawab pertanyaan mentor, dan hasilnya alhamdulillah semua lancar. Seperti saya merasa bukan diri saya yang melakukan, padahal saya yang kemarin-kemarin tidak pede, minder, nervous, dan susah mengungkapkan gagasan. Alhamdulillah berarti ada kemajuan ya. Kayak gitu. Kalau narasi Ho'oponopono diubah, saya memaafkan dia, ya Allah, saya mengasihi dia, ya Allah. Boleh nggak Pak? Silakan ambil yang paling berdampak. Oke, inti dari metode adalah dampak. Kayak gitu ya. Kalau Anda ingin mengubah, kayaknya saya menggunakan kata-kata ini. Oke, asal berdampak aja ya. Gitu ya, poinnya ke sana. Saya kalau lagi istighfar, moodnya lagi sedih. Ini yang saya maksud, jangan berhenti kalau gitu. Terus aja istighfar sampai merasa si sedihnya itu hilang. Sampai merasa lega. Gitu ya Bu Sari Asih ya. Secara acak Pak, omset bisnis yang kemarin menurun, target kemarin belum tercapai, isi rekening kemarin berkurang, ikhtiar sudah dimaksimalkan, cara Ho'oponopono gimana Pak? Ikhlasin aja. Nggak usah Ho'oponopono lagi, balik lagi ke awal, niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya Pak Ilyas ya. Oke, jadi jangan ngontrol masa depan. Ini harus begini nih, kalau aku melakukan ini harus begini nih. Nggak gitu. Inti dari terapi adalah melepas.
membuat kita ikhlas kayak gitu. Sehingga teman-teman semua, amal ibadah Anda, pekerjaan Anda fokus kepada proses, bukan fokus kepada hasil. Oke, kenapa? Karena pada akhirnya hasil itu akan ngikutin proses juga. Tapi yang dipegang tuh prosesnya, teman-teman semua ya. Nah, jadi kesalahan kita itu fokus kepada hasil, tapi prosesnya diabaikan, kesalahan kita. Jadi mendingan lupakan hasilnya, karena hasilnya akan mengikuti hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah. Hasilnya akan selalu begitu. Kayak gitu, jadi proses aja. Masalah hasil boleh diimajinasikan, tapi kemudian prosesnya ini teman-teman semua. Jadi niatkan dekat kepada Allah, lakukan terapi. Pak, saya mau baca Al-Baqarah niatnya supaya omset naik. Sebenarnya bukan ke sana juga. Bahkan kalau setelah Anda baca Al-Baqarah ternyata omset Anda turun, gimana? Ya itu nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa teman-teman semua. Jadi kalau makanya pasrah itu ada ketika Anda sudah percaya, ketika Anda sudah kenal, ketika interaksinya sudah sering. Anda tinggal cek aja interaksi Anda dengan Allah itu niatnya selama ini apa. Nah, niatnya selama ini ikhlas, perbanyak interaksi itu tidak mesti dalam bentuk sholat, bahkan Anda mengkaji agama Anda juga bagian dari interaksi. Kayak gitu ya. Jadi ketika Anda interaksinya udah sering dengan Tuhan, dengan Allah, maka otomatis Anda akan kenal. Oh, ternyata seseorang yang kena musibah bisa jadi karena Allah mempercepat pembersihan dosanya di awal. Supaya di akhirat nggak dapat pembersihan dosa lagi. Oke, itu ada dalam hadisnya teman-teman semua. Itu efek Anda interaksi, makanya jadi kenal. Maka ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda jadi, oh iya ini tetap positif gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi karena pemaknaan-pemaknaan spiritual tadi. Oke, seperti itu ya. Jadi Ho'oponopono bahkan jangan dulu Ho'oponopono kalau saran saya. Balik lagi ke masalah kepasrahan dulu ya. Dan Ho'oponopono kalau menurut saya tidak diniatkan, oke saya pengen omset meningkat. Ho'oponopononya seperti apa? Saya belum ke situ dulu teman-teman semua untuk bab ini belum kayak gitu ya. Tapi nanti di bab afirmasi oke kita bisa. Jadi yang membuat seseorang gagal melakukan apa yang diinginkan karena tergesa-gesa, pengen cepet kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Itu juga tergesa-gesa. Mohon maaf, sifat setan kayak gitu ya. Jadi mesti kita clearkan. Ditungguin Bapak, saya nggak keluar-keluar, Bapak keluar ruangan langsung saya lahir. Oke. Kemudian bismillah Pak Sofyan. Oh ya, yang tadi udah ya. Oke, teman-teman semua, ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada yang masuk 2 orang nih. Kalau dia masuk kita tutup aja yuk. Sofyan gimana? Oke, bercanda ya. Oke. Bu Iva, buka deh suaranya Bu Iva. Iya, Pak. Pengalaman baca Al-Baqarah kemarin gimana Bu Iva? Oh, kalau saya mah pengalamannya dahsyat, Pak. Gimana ceritain dong? Semua keluar. Ya, muntah darah itu mah udah makanan harian. Muntah darahnya berapa lama? Itu dia sering, cuma nggak banyak. Saya itu kalau, tapi bukan sekali pas baca tuh. Kalau pas jamaah nggak gitu kali. Cuma karena saya bacanya di pasar ya, jadi reaksi itu kadang-kadang saya tahan, nggak mungkin di tempat umum gini. Cuma nanti pas zuhur kan, saya terapi tuh, keluarlah. Oke, jadi sampai muntah darah teman-teman. Iya. Habis itu bayangan-bayang, karena apa? Karena saya ini termasuk gangguan jin ya, jadi saya merasa itu nggak mudah gitu. Kadang habis Al-Baqarah itu seperti nggak kuat berdiri gitu loh, kayak mau pingsan. Oke, sip. Udah itu aja sih, cuma berulang-ulang dia kejadian. Siap. Tapi sekarang udah clear ya? Apa udah nggak kejadian lagi kan si muntah darahnya? Sedikit Pak, gusi lagi. Gusi lagi. Oke, nggak apa-apa lah. Baik, halo kakak. Ada kakak ya. Bapak. Oke, siap. Kakak ngikutin ya. Oke, ini buat orang dewasa kakak. Tapi nggak apa-apa kak. Oke, Bu Neni gimana Bu Neni? Ya Pak. Gimana Bu Saya Neni? mau testimoni, tapi mohon maaf saya nggak kamera ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Soalnya saya habis dari rumah sakit. Ya saya beberapa bulan ini kan baca Al-Baqarah.
hampir setiap hari. Terus saya pernah cerita ke Pak Sofyan, adik saya ada kasus mau istrinya minta cerai itu. Saya juga oponopono. Terus saya itu self talk saya gini, setiap hari itu ya, saya memilih sembuh waktu belum Pak Sofyan bilang sehat, saya ganti sehat. Saya memilih sehat, saya memilih bahagia, saya memilih sempurna, saya memilih melihat adik saya rujuk gitu. Tiap hari gitu. Lah posisi saya itu saya kan sakit miom, asam lambung sama ginjal saya bengkak itu. Terus jadi saya memilih sempurna itu, bayangan saya nggak diambil gitu rahimnya. Padahal 2 dokter sudah bilang diambil. Terus saya pasrahkan, saya sudah oke lah saya pasrah, kalau memang diambil nggak apa-apa. Yang penting saya sehat. Terus saya masuk UGD itu, terus akhirnya ketahuan semua penyakit saya. Saya mikir, oh ini cara Allah mengangkat penyakit saya. Sehingga saya terus akhirnya di operasi kedua ini, kok cepet gitu waktu operasi rahim angkat miom. Ternyata setelah itu asisten dokter bilang ini, Bu ini yang diambil miomnya aja. Loh kenapa rahimnya nggak diambil? Nggak, tanya aja nanti ke dokternya. Jadi saya itu sangat kaget karena semua dokter ahli bilang harus diambil miomnya itu. Jadi mungkin terus saya bersyukur mungkin karena saya ada self talk-nya, saya memilih sempurna itu. Nah terus kondisi sekarang adik saya sama istrinya itu mulai perbaikan hubungannya, mungkin rujuk. Jadi saya, oh amazing gitu loh. Allah seprasangka hambanya itu Pak. Iya, siap. Oke, terima kasih Bu Neni. Itu aja? Iya. Oh terus saya waktu baca Al-Baqarah begini Pak. Jadi setiap satu halaman itu saya tiupkan di tangan, terus saya usapkan ke seluruh tubuh saya. Memang gitu ya Pak ya? Nggak apa-apa, itu juga metode salah satu metode boleh dipakai, silahkan. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Sama-sama. Saya baca Al-Baqarah di awal tidak terlalu terasa efek dibaca terus. Air bidari dimasukkan telinga yang terasa seperti berdengung. Lalu ada yang terus meletus di telinga, air yang keluar panas seperti air mendidih. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nah ini teman-teman semua, ini kan hal-hal ini nggak ada di terapi yang lain ya. Jadi ya itu tidak ada hubungannya gitu kan, emosi kita tuh. Setiap baca Al-Baqarah sedia air seduh daun bidara ya Pak Sofyan, lalu diminum. Iya. Kemudian Pak Sofyan, saya baca Al-Baqarah dicicil selepas salat fardu. Kadang saya pas baca Al-Baqarah sambil nemenin anak main. Apa seperti itu boleh? Boleh. Pak, setelah 5 kali tamat Al-Baqarah badan saya ada yang lebam. Apa itu ada hubungan dengan gangguan jin? Oke, sebentar. Lebamnya di bagian mana nih? Bu Iva Musdalifah, dibuka dong suaranya. Iva Musdalifah nih. Bu Iva Musdalifah Muin, mana nih? Ya, siap Pak. Bu Iva, lebamnya di bagian mana? Di bagian kaki dan paha Pak. Oke. Nanti siapkan air minum, baca Al-Ikhlas, tiupkan ke air itu, baca Al-Falaq, tiupkan ke air itu, baca Anas, tiupkan ke air itu. Ada yang diminum. Jadi setiap selesai baca ditiup lagi begitu Pak? Iya, ada yang diminum, ada yang kemudian diusapkan airnya ke bagian yang sakit. Oke? Oh, iya. Kalau seandainya sembuh, berarti gangguan jin. Kalau nggak sembuh, berarti bukan gangguan jin. Kayak gitu ya? Oke, siap. Sip. Terima kasih. Rekamannya diupload, ada di YouTube rekamannya ya. Nanti cek di channel Telegram, diskusi terapi dan afirmasi. Oke, teman-teman semua, ada pertanyaan lagi sebelum jam 11 menyambut kita? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada kayaknya ya. Oke. Apakah daun bidara? Oh iya, terapi hamil. Mohon maaf nih. Pak, saya lagi terapi untuk hamil. Saya minum madu bidara yang sudah diruqyah. Habis minum bidara perut saya sakit. Apakah saya lanjut? Lanjut aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada masalah, kecuali memang ada gangguan jin. Jadi si daun bidara itu memang khusus untuk mengusir jin sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada dia nggak nyaman, nggak apa-apa. Nah ingat, boleh lakukan seperti saran tadi saya ke sebelumnya. Siapkan air minum, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas ya. Diminum sama diusapkan ke bagian yang sakitnya ya. Kayak gitu. Kemudian apakah air bidara ketika membaca Al-Baqarah airnya harus selalu diganti atau ditambah saja? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya ya.
kayak gitu. Astaga sih. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Zoom semalam ada nggak rekamannya? Ada di ini, ada di diskusi terapi dan afirmasi. Pak, niat Al-Baqarah niat mendekatkan Allah atau niat untuk hasil terapi apakah sama? Tapi rasanya sih beda ya. Oke. Untuk sementara kita niatnya untuk ini dulu ya, untuk mendekatkan kepada Allah dulu ya. Oke, karena kalau udah deket insya Allah. Amin. Baik teman-teman semua. Oh ya silakan. Baru mau. Maaf. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, kan saya sudah baca Al-Baqarah ya, itu insya Allah sih hampir tiap hari ini aja yang belum gitu. Nah itu kan memang ada rasa panas. Ini aja saya ngomong merasa sih belakang panas gitu. Oke. Nah itu saya udah coba untuk berdamai gitu. Saya memilih berdamai. Saya memilih berdamai. Baik di dalam rumah sama suami gitu. Nah itu kan saya sudah saya sudah mulai berdamai dan ada aja kadang-kala itu suami saya ngomongnya baik gitu, tapi cetus gitu beliau gitu. Itu saya gimana gitu ya Pak? Oke, nggak apa-apa, itu belum beres. Belum beres. Tadi kan mencoba, kata-katanya mencoba. Jadi kan yang mencoba kan belum berhasil kan. Nah makanya kata-katanya saya memilih damai. Oke, saya memilih memaafkan suami. Kayak gitu. Berarti yang terapi saya aja dulu ya Pak ya. Mbak aja. Saya mencoba gitu mengasih ke beliau gitu, mendengarkan kan mencoba beliau lagi kan. Mencoba lagi. Iya. Saya ngasih beliau gitu. Beliau menolak ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kata-kata mencoba itu memang mempersepsikan sulit, benar nggak? Iya. Iya kan? Iya Pak. Makanya hasilnya sulit kan? Kayak gitu. Jadi kita ubah ya, kata-kata mencobanya dihilangin ya. Saya memilih, saya memutuskan. Jadi bukan saya mencoba bahagia, saya memilih bahagia. No. Udah saya siapin tuh. Biar dibaca ya, saya memilih bahagia. Saya memilih kaya, saya memilih berlimpah. Oke, teman-teman semua. Makasih banyak. Sama-sama disiplin kata-kata MR, betul. Saya hampir 2 minggu ini baca Al-Baqarah 1 hari khatam. Terus dalam mimpi saya hampir 3 kali mimpi berturut ada sosok lelaki yang memiliki saya tapi merasa dia tidak bisa mendekati saya. Seperti ada penghalang dia untuk mendekat ke saya. Dan sampai saat ini saya memilih baca Al-Baqarah 1 hari khatam. Kalau mimpinya berturut-turut sama, berarti itu kiriman dari jin. Kayak gitu. Kalau berturut-turut sama. Pak, Ho'oponopono sebaiknya diganti dengan apa ya Pak? Pak Ilyas, kalau Anda sanggup baca Al-Baqarah setiap hari selama 90 hari. Kalau Anda sanggup. Beneran. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Tapi baca Al-Baqarah 3 hari tamat, baca lagi 3 hari tamat, baca lagi 3 hari tamat. Itu insya Allah Pak, itu udah otomatis bakal ikhlas sendiri. Kayak gitu ya. Baik teman-teman semua, sudah jam 11 tepat. Dan saya pastikan tidak ada yang bertanya. Kayaknya sih saya menduga tidak ada yang bertanya ya di Anda ya. Oke, terakhir teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Kalau seandainya ada kekurangan dalam forum ini, itu murni dari saya pribadi. Kalau ada yang benar-benar, itu hanya dari Allah saja. Jangan pernah bilang bahwa ini ilmu Sofyan, ini ilmu Allah teman-teman semua ya. Dan teman-teman semua, kita akhiri pertemuan ini dengan istighfar, astagfirullahalazim dan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi Anda yang Muslim silakan berdoa sesuai agamanya, bagi yang Nasrani juga sesuai dengan agamanya. Saya menutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabtu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. By the way teman-teman, ini ada yang baru datang nih. Oke, ini direkam ya. Jadi insya Allah ada rekamannya. Anda masuk ke channel ke diskusi terapi dan afirmasi. Oke, teman-teman semua, saya izin untuk